Ambil uang ini sebagai pesangonmu, tanda tangani surat cerai itu sekarang, karena aku sudah muak hidup dengan wanita miskin sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nia. Jika kalian melihatku hari ini, mungkin kalian hanya melihat seorang wanita beras terlusuh dengan mata bengkak yang sedang menggendong bayi merah di pinggir jalan. Tapi, tahukah kalian? Tangan yang gemetar menahan lapar ini, sebenarnya adalah tangan yang sama yang seharusnya memegang kendali perusahaan raksasa bernilai triliunan rupiah. Aku, Nia, pewaris tunggal keluarga konglomerat yang memilih menjadi miskin demi membuktikan ketulusan cinta seorang pria. Namun, siapa sangka, pengorbanan itu justru dibalas dengan selembar surat cerai yang dilemparkan tepat ke wajahku, saat darah nifas masih mengalir deras di tubuhku. Inilah kisah tentang bagaimana cinta yang tulus dikhianati oleh keserakahan, dan bagaimana karma bekerja dengan cara yang sangat elegan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Mari kita putar waktu ke 3 tahun yang lalu. Aku masih ingat betul aroma hujan sore itu di kawasan Jakarta Pusat. Saat itu, aku sedang duduk di sebuah halte busway yang penuh sesak, sengaja menyembunyikan identitas asliku. Aku, Nia, putri tunggal dari pemilik Dewangga Group, perusahaan properti yang menguasai setengah gedung pencakar langit di ibu kota, sedang menyamar. Aku lelah dengan kepalsuan. Seumur hidupku, pria-pria mendekatiku hanya karena melihat nama belakang ayahku. Mereka memuja hartaku, bukan hatiku. Karena itulah, hari itu aku mengenakan kemeja flanel murah yang kubeli di pasar loak dan celana jeans yang warnanya sudah pudar. Di sanalah aku pertama kali melihat Rian. Dia berdiri di sudut halte, basah kuyup karena tidak membawa payung, memeluk tas kerjanya erat-erat seolah isinya adalah nyawa baginya. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, menyiratkan beban hidup yang berat. Tapi di mata itu, aku melihat kilatan ambisi yang membara. Dia bukan pria yang pasrah. Kasihan sekali mas ini, gumamku dalam hati. Tanpa sadar, aku menggeser payungku sedikit untuk melindunginya dari cipratan air bus yang lewat. Dia menoleh. Senyumnya tipis, namun hangat. Terima kasih, ucapnya lirih. Suaranya berat dan berwibawa, meski penampilannya sederhana. Perkenalan singkat itu berlanjut menjadi pertemuan-pertemuan di warung kopi pinggir jalan. Rian bercerita bahwa dia adalah anak petani dari desa yang merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib. Dia bilang dia ingin sukses agar ibunya di kampung bisa naik haji. Hah, betapa naifnya aku saat itu. Kalimat-kalimat manis itu terdengar seperti nyanyian surga di telingaku. Aku merasa menemukan berlian di dalam lumpur. Pria yang pekerja keras, sayang orang tua, dan tidak silau harta. Tanpa pikir panjang, aku jatuh cinta. Cinta yang membuatku buta dan tuli. Ketika Rian melamarku 6 bulan kemudian, dia melakukannya tanpa cincin berlian. Hanya sebuah cincin besi putih seharga Rp50.000 yang dibelinya di pasar malam. Dia berlutut di depan pintu kontrakan sempitnya yang atapnya bocor. Nia, aku tidak punya apa-apa saat ini. Tapi aku bersumpah demi Allah, aku akan bekerja keras untuk membahagiakanmu. Aku akan menjadikanmu ratu di istana kita nanti. Maukah kamu menemani prosesku? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku menangis haru. Aku mengangguk mantap. Ya, Mas. Aku mau. Aku tidak butuh istana. Aku hanya butuh kamu. Keluargaku tentu saja menentang keras. Ayahku mengamuk. Dia bilang Rian hanya benalu. Tapi aku membela Rian mati-matian. Aku bahkan rela memutus hubungan dengan keluarga dan meninggalkan semua fasilitas mewahku. Aku keluar dari rumah megah di Pondok Indah hanya dengan membawa 1 koper berisi baju-baju sederhana. Aku meninggalkan kartu kredit unlimited, mobil sport, dan pelayan-pelayan yang biasa melayaniku. Aku memilih hidup susah bersama Rian. Kami menikah secara siri karena ayahku menolak menjadi wali. Kehidupan pernikahan kami dimulai di sebuah petak kontrakan kumuh di daerah padat penduduk Jakarta Barat. Ukurannya hanya 3 kali 4 meter.
Dapur menyatu dengan kamar tidur. Kamar mandinya ada di luar. Harus bergantian dengan penghuni kontrakan lain. Setiap malam, aku harus tidur di atas kasur busa tipis yang sudah kempes. Dikipasi oleh Rian dengan potongan kardus bekas karena kami tidak mampu membeli kipas angin. Panasnya udara Jakarta terasa membakar kulit halsku yang terbiasa dengan AC sentral. Nyamuk-nyamuk nakal menggigiti kakiku sampai bentol-bentol. Tapi saat Rian mengecup keningku dan membisikkan kata sayang, semua penderitaan itu terasa manis. Masakan pertamaku untuknya adalah tumis kangkung dan tempe goreng. Minyaknya sedikit karena harus irit. Rian memakannya dengan lahap seolah itu adalah hidangan bintang 5. Enak sekali, Dek. Terima kasih ya sudah mau hidup susah sama Mas, katanya sambil menyuapkan nasi terakhir ke mulutku. Bulan-bulan berlalu, ujian mulai datang. Rian kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Lamaran kerjanya ditolak di mana-mana karena penampilannya yang dianggap kurang meyakinkan. Pakaiannya lusuh, sepatunya sudah mangap di bagian depan. Dia mulai frustasi. Seringkali dia pulang dengan wajah murung, membanting pintu, dan duduk melamun di pojokan kamar. Aku tidak tega melihat suami tercintaku hancur perlahan. Suatu hari, Rian mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan multinasional. Ini peluang emas. Tapi dia menolak pergi. Nggak usahlah, Dek. Pasti gagal lagi. Lihat bajuku, kerahnya sudah kuning. Sepatuku jebol. Malu sama satpamnya saja aku nggak level. Keluhnya putus asa. Hatiku perih mendengarnya. Saat Rian tertidur karena kelelahan menangis, aku diam-diam membuka jahitan rahasia di dalam koper bututku. Di sana, terselip satu-satunya benda berharga yang kubawa dari masa laluku. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil, peninggalan almarhumah ibuku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kalung itu. Maafkan Nia, Bu. Nia harus jual ini demi suami Nia, bisikku pelan. Keesokan paginya, aku menyodorkan sebuah kotak berisi setelan jas lengkap, kemeja putih licin bermerek, dasi sutra, dan sepatu pantofel mengkilap ke hadapan Rian. Rian terbelalak. Nia? Dari mana kamu dapat uang buat beli ini semua? Ini barang mahal. Jangan bilang kamu ngutang ke rentenir? Tanyanya panik. Aku tersenyum lembut, mengelus pipinya yang kasar. Enggak, Mas. Itu tabungan rahasiaku. Pakailah. Tunjukkan pada dunia siapa Rian sebenarnya. Kamu gagah, kamu pintar. Kamu pasti bisa. Rian menangis. Dia memeluk kakiku, bersujud sambil terisak. Ya Allah, Nia, kamu malaikatku. Aku janji, jika aku diterima kerja, gaji pertamaku semua buat kamu. Aku akan bahagiakanmu seumur hidupku. Dan benar saja. Dengan penampilan barunya yang meyakinkan, ditambah kemampuan bicaranya yang memang bagus, Rian diterima bekerja. Karirnya melesat cepat. Dalam waktu 1 tahun, dia sudah diangkat menjadi manajer pemasaran karena berhasil mendapatkan banyak klien besar. Kehidupan kami mulai berubah. Kami pindah ke kontrakan yang lebih layak, sebuah rumah petak dengan 2 kamar tidur dan AC. Kami mulai bisa makan enak di restoran sesekali. Rian membeli motor sport, lalu tak lama kemudian kredit mobil city car. Aku pikir, kebahagiaan kami akan semakin sempurna. Tapi aku salah besar. Saat roda nasib berputar ke atas, sifat asli seseorang perlahan mulai terkelupas. Uang mengubah Rian. Awalnya hanya perubahan kecil. Dia mulai sering lembur. Pulang larut malam dengan alasan meeting. Lalu dia mulai jarang menyentuh masakan rumah. Ah, aku sudah makan sama klien di restoran Jepang tadi. Kamu makan sendiri saja, katanya dingin saat aku menyambutnya dengan sup ayam yang sudah kupanaskan 3 kali. Lalu, dia mulai mengomentari penampilanku. Nia, kamu tuh embok ya dandan sedikit. Masa istri manajer kucel begini? Malu aku kalau ada teman kantor main ke rumah. Kritiknya pedas sambil menatap daster batikku dengan tatapan jijik. Hatiku mencelos. Padahal aku tidak berdandan karena uang belanja yang dia berikan pas-pasan. Dia memang bergaji besar, tapi dia sangat pelit padaku. Dia lebih suka menghabiskan uangnya untuk modifikasi mobil atau membeli jam tangan baru agar terlihat gaya di depan teman-temannya. Sedangkan aku
Aku masih memakai baju-baju lama yang warnanya sudah pudar. Mas, uang belanjanya kan ngepas buat makan dan bayar listrik, jawabku pelan. Alasan? Kamu saja yang gak pintar atur duit. Bentaknya. Itu bentakan pertama. Dan bukan yang terakhir. Puncaknya adalah ketika aku hamil. Berita yang seharusnya membawa sukacita itu justru disambut dengan helaan napas berat oleh Rian. Hamil? Sekarang? Aduh, Nia. Karirku lagi nanjak. Punya anak itu ribet. Nanti kamu jadi makin gendut, makin jelek, makin gak keurus. Siapa yang mau urus bayi? Kita nggak punya pembantu. Omelnya panjang lebar. Aku terdiam 1000 bahasa. Air mataku menetes. Di mana Rian yang dulu? Di mana Rian yang bersujud di kakiku dan berjanji akan memeratukanku? Sejak kehamilanku membesar, Rian semakin menjauh. Dia seolah jijik melihat tubuhku yang membengkak. Kakiku yang bengkak, wajahku yang penuh jerawat hormon, dan perutku yang membesar. Baginya adalah pemandangan yang mengganggu. Dia tidak pernah lagi mengajakku kondangan atau acara kantor. Dia bilang aku harus istirahat di rumah demi bayi. Padahal aku tahu dia malu membawaku. Aku pernah tidak sengaja membaca pesan di ponselnya saat dia sedang mandi. Pesan dari kontak bernama Pak Bos. Isinya, Rian, malam ini bawa pasanganmu ya ke gala dinner. Istri atau, ya kamu tahulah. Dan Rian membalas, siap Pak. Saya bawa rekanan saja. Istri di rumah lagi sakit payah. Sakit payah? Aku sehat walafiat. Aku hanya hamil tua. Hatimu benar-benar sudah membatu, Rian. Rasa curigaku semakin menebal ketika suatu malam dia pulang dengan aroma parfum wanita yang sangat menyengat. Parfum mahal yang wanginya manis dan menusuk hidung. Jelas bukan parfumku yang hanya pewangi pakaian sachet Rp1.000. Di kerah kemeja putihnya, ada noda samar berwarna merah muda. Seperti bekas bedak atau lipstik yang terhapus buru-buru. Mas, ini bau apa? Tanyaku gemetar. Bau mobil klien. Tadi aku antar klien wanita pulang karena kasihan hujan. Jangan cemburuan deh, bikin pusing saja. Hardiknya kasar, lalu membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Membiarkan aku tidur sendirian di sofa ruang tamu dengan perut besar yang terasa nyeri. Malam itu, aku menangis dalam diam sambil mengelus perutku. Sabar ya, nak, ayahmu sedang lelah. Semoga nanti kalau kamu lahir, hatinya akan lembut kembali. Betapa bodohnya harapanku itu. 9 bulan berlalu dengan penuh air mata. Hari perkiraan lahir sudah tiba. Malam itu hujan badai melanda Jakarta. Petir menyambar-nyambar seolah langit ikut marah melihat nasibku. Perutku mulas hebat. Kontraksi datang bertubi-tubi. Rasanya pinggangku seperti mau patah. Ketubanku pecah, membasahi kasur. Mas Rian tolong, sakit, rintihku sambil menggedor pintu kamar tempat Rian tidur. Dia sekarang tidur terpisah dariku. Hening. Tidak ada jawaban. Aku menyeret tubuhku yang berat, membuka pintu kamar itu. Kosong. Rian tidak ada di sana. Aku menelepon ponselnya. Tidak aktif. Aku menelepon kantornya. Satpam bilang tidak ada lembur malam ini. Kemana dia? Istrinya sedang bertaruh nyawa, dan dia menghilang di telan bumi. Dengan sisa tenaga terakhir, aku memesan taksi online. Supir taksi yang membawaku terlihat panik melihat kondisiku yang pucat pasi dan terus merintih kesakitan. Sabar ya Bu, kita ke rumah sakit terdekat. Suaminya mana Bu? Tanya supir itu iba. Aku tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang mengalir deras membasahi pipiku, bercampur dengan keringat dingin. Sampai di IGD sebuah rumah sakit mewah di Jakarta Selatan. Kebetulan taksi itu membawaku ke sana karena itu yang paling dekat. Aku langsung ditangani perawat. Mereka bertanya soal administrasi, soal jaminan, soal keluarga. Aku hanya bisa menyerahkan KTP-ku yang masih berstatus warga biasa. Selamatkan anak saya. Sus. Tolong, bisikku sebelum kesadaranku mulai kabur. Proses persalinan itu berjalan dramatis. Tanpa suami yang mendampingi, tanpa genggaman tangan yang menguatkan. Aku berjuang sendirian antara hidup dan mati. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku berteriak memanggil nama Rian, berharap dia tiba-tiba muncul di pintu.
Tapi nihil. Hanya dinginnya ruang bersalin dan suara instruksi dokter yang menemaniku. Alhamdulillah, tepat pukul 3 pagi, suara tangisan bayi memecah keheningan. Bayi laki-laki yang tampan, dengan hidung mancung persis seperti ayahnya. "Selamat Bu, anaknya laki-laki. Sehat dan sempurna," kata dokter sambil meletakkan bayi merah itu di dadaku. Aku menangis lagi. Kali ini tangis bahagia bercampur pilu. "Nak, maafkan ibu ya. Ayahmu tidak ada di sini menyambutmu." Aku dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 3. Ruangan bangsal yang berisi 6 orang. Panas dan berisik. Aku tidak punya uang untuk meminta kamar VIP, dan aku tidak mau menggunakan kartu asuransi keluargaku karena takut ketahuan ayahku. Aku masih berharap Rian datang dan menyelesaikan administrasinya. Pagi harinya, pintu bangsal terbuka. Sosok yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul. Rian. Dia datang dengan pakaian rapi, wangi, dan rambut klimis. Tapi wajahnya tidak menyeratkan kekhawatiran sedikitpun. Dia berjalan santai menuju ranjangku, seolah sedang mengunjungi kenalan jauh. "Mas," panggilku lemah. "Lihat anak kita, Mas. Dia mirip Kam." Belum selesai aku bicara, Rian melempar sebuah map berwarna coklat ke atas selimutku. Bunyi plak map itu beradu dengan kakiku membuatku terkejut. "Apa ini, Mas?" Tanyaku bingung. "Tanda tangani." "Itu surat cerai," jawabnya datar tanpa ekspresi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Darahku seolah membeku. "Apa? Cerai? Di saat aku baru saja melahirkan anaknya beberapa jam yang lalu? Kamu bercandakan, Mas?" Tanyaku dengan suara bergetar hebat. "Aku serius, Nia. Aku sudah muak hidup sama kamu. Kamu itu beban. Kamu miskin, kampungan, dan sekarang tambah beban dengan anak ini. Aku nggak bisa maju kalau terus sama kamu," ucapnya dengan nada kejam yang belum pernah kudengar sebelumnya. Matanya menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah sampah yang harus dibuang. "Tapi Mas, aku sudah berkorban semuanya buat kamu. Kalung ibuku, aku jual buat kamu." "Halah, cuma kalung segitu saja diungkit-ungkit. Aku sudah gantikan uangnya. Nih." Dia melempar segepok uang pecahan 100 ribuan ke wajahku. Uang itu berhamburan di atas kasur, menimpa bayi kami yang sedang tidur. Bayi itu kaget dan mulai menangis kencang. "Ambil uang itu buat pesangon. Mulai detik ini, kita putus. Talak 3. Aku mau nikah sama wanita yang selevel sama aku. Wanita kaya, cantik, dan bisa menunjang karirku. Bukan kayak kamu, gembel, hancur. Hancur sehancur-hancurnya." Rasanya lebih sakit daripada saat melahirkan tadi. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang dulu kehujanan di halte, yang berjanji demi Allah akan setia, kini berubah menjadi monster. Tiba-tiba, rasa sakit di hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Dendam. Harga diriku yang selama ini kutekan demi menjadi istri yang penurut, kini bangkit bergejolak. Dia menghinaku miskin? Dia menghinaku gembel? Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. "Baik, Mas. Kalau itu maumu," ucapku dingin sambil menghapus air mata. Tanganku meraba pulpen di meja nakas. "Jangan menyesal, Rian. Karena setelah tanda tangan ini kubuhkan, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi," ancamku dengan tatapan tajam menusuk matanya. Rian tertawa meremehkan. "Menyesal? Kehilangan wanita miskin kayak kamu? Jangan mimpi. Cepat tanda tangan." Aku mengambil map itu. Dengan tangan gemetar menahan amarah, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Detik itu juga, ikatan kami putus. "Bagus," kata Rian sambil menyambar map itu kembali. "Selamat tinggal, Nia. Semoga kamu bisa makan hari ini." Dia berbalik badan, hendak melangkah pergi meninggalkan aku dan anaknya begitu saja. Namun, langkahnya terhenti. Pintu bangsal kelas 3 itu tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam lengkap dan earphone di telinga masuk dengan sigap, membuat suasana ruangan menjadi tegang. Di belakang mereka, masuk seorang pria parubaya dengan tongkat komando bergagang emas dan aura kekuasaan yang sangat kuat. Di sebelahnya,
Berdiri direktur utama rumah sakit ini yang sedang membungkuk hormat. Rian ternganga. Dia mengenali pria parubaya itu. Siapa yang tidak kenal? Wajahnya sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu orang terkaya di Asia. Bapak Dewangga? Gumam Rian kaget. Kenapa Bapak ada di sini? Di bangsal kelas 3 ini? Ayahku tidak menggubris Rian. Matanya langsung tertuju padaku. Mata tua itu berkaca-kaca melihat kondisiku yang menyedihkan. Nia, panggil ayahku dengan suara bergetar. Rian menoleh ke arahku, lalu ke ayahku, lalu kembali ke arahku dengan wajah pucat pasi. Bingung. Nia? Bapak kenal dengan mantan istri saya yang miskin ini? Tanya Rian bodoh. Ayahku berjalan mendekatiku, mengabaikan Rian. Dia memelukku erat, tangisnya pecah. Maafkan Papa. Nak, Papa terlambat menjemputmu. Papa sudah tahu semuanya. Cukup main-mainnya menjadi orang miskin. Cukup penderitaanmu. Sekarang, ayo pulang ke istana kita. Pewaris tunggal Dewangga Group tidak pantas berada di tempat seperti ini. Suasana di bangsal kelas 3 itu mendadak hening. Seolah udara baru saja disedot keluar secara paksa. Hanya suara dengung mesin pendingin ruangan tua dan tangis lirih bayiku yang memecah kesunyian yang mencekam. Bau obat-obatan murah yang menyengat seakan memudar, tergantikan oleh aroma wibawa dan kekuasaan yang dibawa oleh ayahku dan rombongannya. Aku melihat wajah Rian. Wajah yang 5 menit lalu penuh dengan kesombongan, penuh dengan aura superioritas yang menjijikkan, kini berubah total. Warna darah seolah lari dari wajahnya, menyisakan kulit pucat pasi seperti mayat. Mulutnya ternganga, matanya bergerak liar antara aku, ayahku, dan tumpukan uang receh, menurut standar ayahku, yang tadi dia lempar ke wajahku. Pewaris tunggal? Rian tergagap. Suaranya terdengar seperti tikus yang terjepit pintu. Lututnya tampak goyah. Dia menatapku seolah aku adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur. Nia? Kamu anak Pak Dewangga? Pemilik gedung tempat kantorku menyewa lantai? Aku tidak menjawab. Aku sibuk menenangkan bayiku yang terkejut karena bentakan Rian tadi. Dengan perlahan, aku mengusap punggung kecilnya. Nak, tenang ya. Kakek sudah datang. Kita tidak akan kepanasan lagi. Ayahku, Dewangga, pria yang dikenal sebagai naga properti Jakarta, menatap Rian dengan tatapan yang bisa membekukan lahar panas. Beliau tidak perlu berteriak. Cukup dengan lirikan mata tajam di balik kacamata mahalnya. Aura mengintimidasi itu sudah membuat seisi ruangan gemetar. Bahkan pasien lain di bangsal itu menarik selimut mereka sampai ke hidung, takut ikut terkena masalah. Direktur, suara ayahku rendah namun berat, bergema di ruangan sempit itu. Siap, Pak Dewangga. Direktur rumah sakit, seorang dokter senior bergelar profesor yang biasanya sangat dihormati, kini membungkuk dalam-dalam layaknya pelayan. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipisnya. Sejak kapan prosedur rumah sakit ini membiarkan cucu saya, pewaris masa depan Dewangga Group, lahir di bangsal yang bahkan kucing saya pun tidak akan betah tidur di sini? Dan sejak kapan keamanan rumah sakit ini membiarkan orang asing berteriak-teriak mengganggu pasien VVIP saya? Orang asing. Kata itu menampar Rian telak. Dia bukan lagi suami. Dia orang asing. Maafkan kelalaian kami, Pak. Kami benar-benar tidak tahu kalau Ibu Nia adalah putri Bapak. Kami akan segera memindahkan Ibu Nia ke Presidential Suite di lantai teratas sekarang juga. Semua fasilitas terbaik akan kami kerahkan, jawab direktur itu dengan suara gemetar. Lakukan. Dan bersihkan sampah di depan saya ini, perintah ayahku sambil mengibaskan tangannya ke arah Rian, seolah mengusir lalat. 2 bodyguard berbadan raksasa langsung bergerak maju. Bayangan mereka menutupi tubuh Rian yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Tunggu! Teriak Rian panik. Dia mengangkat tangannya, mencoba menahan dada bidang salah satu bodyguard. Tunggu sebentar. Ini salah paham. Pak Dewangga. Mertuaku. Ini saya, Rian. Suami Nia. Menantu Bapak. Mendengar kata menantu, ayahku tertawa. Tawa yang kering dan sarkas. Menantu? Bukankah kamu baru saja melempar surat cerai ke wajah putriku?
Bukankah kamu baru saja bilang ingin mencari wanita yang selevel denganmu? Nah, sekarang keinginanmu terkabul. Putriku jelas tidak selevel denganmu. Dia ada di langit ketujuh, dan kamu ada di kerak bumi. Rian pucat. Dia menyadari blunder fatal yang baru saja dia lakukan. Matanya tertuju pada map coklat berisi surat cerai yang sudah kutandatangani. Map itu tergeletak di meja nakas, di samping gelas air mineral. Dengan gerakan refleks karena panik, Rian menerjang maju. Dia ingin merebut map itu. Dia ingin merobeknya. Dia ingin membatalkan segalanya. Otak liciknya pasti sedang berputar cepat. Jika dia bercerai sekarang, dia kehilangan akses ke harta triliunan rupiah. Dia kehilangan tiket emas menuju kehidupan para sultan yang selama ini dia impikan. Nia, jangan. Itu batal. Aku cuma emosi. Teriaknya sambil mencoba menjangkau meja. Namun, aku lebih cepat. Meski tubuhku masih lemah pasca melahirkan, adrenalin memberiku kekuatan. Tanganku menyambar map itu dan mendekapnya erat di dada. Jangan sentuh aku. Bentakku. Tatapanku yang biasanya lembut dan penurut, kini menyala penuh kebencian. Pelak. Salah satu bodyguard menepis tangan Rian dengan kasar, lalu memelintir lengannya ke belakang. Rian menjerit kesakitan. Arg. Lepasin. Nia. Sayang. Dengerin Mas dulu. Mas tadi cuma bercanda. Mas sayang sama kamu. Demi Allah, Mas sayang sama kamu dan anak kita. Sayang? Tanyaku lirih, namun terdengar jelas di telinganya. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya rasa jijik. Kamu bilang anak ini beban. Kamu bilang aku gembel. Kamu melempar uang ke wajahku saat aku masih berdarah-darah melahirkan anakmu. Simpan kata sayangmu itu untuk wanita kaya hayalanmu, Rian. Karena wanita kaya yang asli di depanmu ini sudah membuangmu. Bawa dia pergi, ucapku dingin pada bodyguard. Tidak. Nia. Papa. Pak Dewangga. Beri saya kesempatan. Rian meronta-ronta saat diseret keluar dari bangsal seperti karung beras. Suaranya yang memohon terdengar menyedihkan, kontras sekali dengan bentakannya beberapa menit lalu. Sepatu pantofel mengkilap yang dulu kubelikan dengan menjual kalung ibuku, kini terseret-seret di lantai rumah sakit yang dingin. Pintu bangsal tertutup. Suara Rian menghilang di lorong. Meski sayup-sayup aku masih mendengar dia berteriak memanggil namaku. Tubuhku lemas seketika. Aku hampir ambruk kalau saja ayahku tidak segera menopang bahuku. Sudah, nak. Sudah selesai. Kamu aman sekarang, bisik ayahku lembut, mencium ubun-ubunku. Perawat-perawat segera datang membawa kursi roda berlapis kulit yang terlihat sangat nyaman. Mereka membantuku pindah dengan sangat hati-hati, memperlakukanku seperti barang pecah belah yang sangat mahal. Bayiku, putraku yang malang, kini digendong oleh kepala perawat dengan selimut baru yang tebal dan lembut, bukan lagi kain jarik kasar yang tadi kupakai. Kami dibawa menuju lift khusus VVIP. Saat pintu lift tertutup dan membawa kami naik menjauh dari lantai kelas 3 yang pengap, aku merasa seperti meninggalkan kulit lamaku. Nia si istri miskin yang teraniaya sudah mati di bangsal itu. Yang lahir kembali adalah Nia Dewangga, pewaris tahta yang hatinya telah dikeraskan oleh pengkhianatan. Sementara itu, di lobi rumah sakit, Rian dilempar begitu saja oleh bodyguard ayahku ke trotoar depan lobi utama. Dia jatuh tersungkur. Jas mahalnya kotor terkena debu jalanan. Beberapa pengunjung rumah sakit dan tukang parkir menatapnya dengan heran. Seorang pria berdasi, dilempar keluar seperti pengemis? Pemandangan yang langka. Rian bangkit dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Dia mengusap sikunya yang lecet. Sialan. Sialan. Umpatnya sambil menendang tiang lampu. Kenapa dia nggak bilang? Kenapa dia bohong selama ini? Kalau aku tahu dia anak Dewangga, mana mungkin aku selingkuh? Mana mungkin aku minta cerai? Dasar wanita licik. Dia menjebakku. Logika Rian sudah terbalik. Baginya, aku yang salah karena menyembunyikan kekayaan. Bukan dia yang salah karena tidak setia. Itulah sifat dasar manusia serakah. Selalu mencari kambing hitam atas kegagalan mereka sendiri. Ponsel di saku jasnya bergetar panjang.
Rian merogohnya dengan kasar. Nama Bella My Love muncul di layar. Itu adalah selingkuhannya. Wanita yang dia banggakan karena penampilannya yang glamor, yang katanya selevel dengannya. Bella bekerja sebagai sekretaris direksi di perusahaan saingan. Halo. Apa? Bentak Rian saat mengangkat telepon. Sayang, kok galak sih? Suara manja Bella terdengar di ujung sana. Aku udah di parkiran basement nih. Katanya kamu mau kasih lihat surat cerainya? Terus kita jadikan check out apartemen baru di Kuningan? Kamu janji lo mau DP hari ini pakai uang pesangon istri gembelmu itu. Mendengar suara Bella, bukannya senang, Rian malah merasa mual. Bayangan wajah Bella yang menor dengan tas bermerek KW, tiba-tiba terlihat sangat murah dibandingkan dengan wajahku yang tadi diapit oleh Dewangga sang konglomerat. Rian baru sadar. Dia baru saja membuang berlian murni demi memungut pecahan kaca. Bella, diam kamu. Jangan ganggu aku dulu. Aku lagi pusing. Rian mematikan telepon sepihak. Dia menatap gedung rumah sakit yang menjulang tinggi itu. Di lantai paling atas, ada penthouse suite. Di sanalah aku berada sekarang. Rian tahu, di dalam sana ada harta karun yang bisa mengubah hidupnya menjadi raja. Dia tidak mau menyerah. Dia yakin aku masih mencintainya. 3 tahun pengabdianku tidak mungkin hilang dalam sekejap, pikirnya. Aku pasti hanya sedang emosi. Rian merapikan jasnya, menyisir rambutnya dengan jari, dan mencoba memasang wajah memelas paling meyakinkan. Dia berjalan kembali masuk ke lobi, menuju resepsionis. Mbak, saya mau jenguk istri saya, Nia Dewangga. Di kamar VVIP, katanya pada resepsionis dengan nada sok penting. Resepsionis itu mengecek komputer sebentar, lalu menatap Rian dengan tatapan aneh. Maaf Pak, atas instruksi keluarga pasien, Bapak Rian dilarang keras mendekati area lantai VVIP. Keamanan sudah memblokir akses Bapak. Dan ada pesan untuk Bapak. Pesan? Pesan apa? Nia pasti kasih pesan kalau dia nunggu saya kan? Tanya Rian penuh harap. Bukan dari Ibu Nia, tapi dari Bapak Dewangga. Jawab resepsionis itu sambil menyerahkan sebuah amplop putih tertutup. Rian menyambar amplop itu dan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan surat cinta, melainkan sebuah memo singkat dengan kop surat Dewangga Group. Isinya hanya 1 kalimat, tapi efeknya seperti petir di siang bolong. Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Kepada saudara Rian, efektif per detik ini, Anda dipecat secara tidak hormat dari PT Abadi Jaya, anak perusahaan Dewangga Group. Seluruh fasilitas kantor berupa mobil dan laptop harap dikembalikan dalam waktu 1x24 jam. Tim audit akan segera memeriksa seluruh transaksi yang Anda lakukan selama menjabat manajer. Jika ditemukan selisih Rp1 saja, kami akan memprosesnya ke jalur hukum. Rian terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Kertas itu jatuh dari tangannya. PT Abadi Jaya, tempat dia bekerja, ternyata milik ayah Nia? Dunia Rian runtuh. Bukan hanya kehilangan istri kaya, dia juga kehilangan pekerjaannya. Mobil yang dia banggakan adalah inventaris kantor. Laptop, bahkan mungkin ponsel yang dia pegang. Semua fasilitas kantor. Tidak mungkin, gumam Rian. Matanya nanar menatap sekeliling lobi yang ramai. Orang-orang berlalu lalang. Tidak ada yang peduli pada pria yang baru saja kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam ini. Tiba-tiba, suara hak sepatu tinggi terdengar mendekat. Klotak, klotak, klotak. Hei, Mas. Kamu kenapa sih dimatiin teleponnya? Itu Bella. Dia muncul dengan gaun merah ketat yang mencolok dan tas tangan besar. Make up-nya tebal, bulu matanya palsu. Dulu Rian melihatnya seksi. Sekarang dia terlihat seperti badut di mata Rian yang sedang kalut. Bella. Rian menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Mana surat cerainya? Udah beres kan sama si Upik Abu itu? Ayo buruan. Marketing apartemennya udah nungguin. Cerocos Bella tanpa melihat situasi. Bella, aku dipecat. Desis Rian. Hah? Apa? Dipecat? Jangan bercanda deh. Kamu kan manajer kesayangan Pak Bos. Perusahaan itu, ternyata punya bapaknya Nia. Nia itu anak konglomerat, Bel. Dia anak Dewangga.
dan aku baru saja menceraikannya. Bella terdiam. Mulutnya membentuk huruf O sempurna. Dia menatap Rian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu tatapannya jatuh pada mobil security yang mulai mendekat ke arah mereka karena Rian dianggap menghalangi jalan lobi. Tunggu. Jadi kamu sekarang pengangguran? Dan kamu nggak dapat harta gono gini apa-apa dari mantan istrimu yang ternyata kaya raya itu? Tanya Bella. Suaranya mulai meninggi dan kehilangan nada manjanya. Aku akan coba bujuk dia lagi. Dia pasti masih cinta sama aku. Seketika itu juga, Bella mendengus kasar. Dia memutar bola matanya. Ih, amit-amit. Kirain kamu bakal jadi duda kaya. Tahunya jadi duda kere. Tahu gitu ngapain aku ladenin kamu selama ini? Buang-buang waktu. Bella berbalik badan dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan Rian yang semakin hancur. Bella, kamu mau kemana? Rian mencoba mengejar. Jangan ikutin aku. Kita putus. Cari saja cewek lain yang mau sama pengangguran banyak utang kayak kamu. Teriak Bella tanpa menoleh lagi. Rian berdiri mematung di tengah lobi rumah sakit. Dibuang istri, dipecat kantor, ditinggal selingkuhan. Karma datang bukan naik kuda, tapi naik roket. Cepat dan mematikan. Namun, di dalam hati Rian yang hitam, bukannya timbul penyesalan, malah timbul dendam yang semakin membara. Awas kamu Nia. Geramnya dalam hati, tangannya mengepal erat hingga kukunya memutih. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku semudah ini? Aku akan rebut hak asuh anak itu. Kalau aku nggak bisa dapat hartamu, aku akan pastikan hidupmu nggak tenang. Anak itu darah dagingku. Hukum ada di pihakku. Rian merogoh sakunya, mencari kontak pengacara murah yang pernah dia kenal. Dia belum tahu bahwa melawan Dewangga Group sama saja dengan semut mencoba melawan gajah yang sedang mengamuk. Sementara itu, di lantai 25, di kamar Presidential Suite yang luasnya lebih besar dari rumah kontrakan kami dulu. Aku sedang berbaring di ranjang king size yang empuk. Bayiku tidur pulas di box bayi berlapis emas di sampingku. Pemandangan kota Jakarta terlihat indah dari jendela kaca raksasa. Ayah duduk di sofa, sedang menelepon seseorang dengan nada tegas. Blokir semua rekening bank dia. Sita mobilnya besok pagi. Dan pastikan tidak ada satupun perusahaan di Jakarta ini yang mau menerima lamaran kerjanya. Saya mau dia merasakan jadi gembel yang sesungguhnya. Aku mendengar perintah ayah itu dengan hati yang beku. Dulu, mungkin aku akan memohon pada ayah untuk tidak sekejam itu. Tapi mengingat wajah Rian saat dia mengusirku yang sedang kesakitan, rasa iba itu lenyap tak berbekas. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat masuk membawa nampan berisi makanan bergizi. Salmon panggang, sup asparagus, dan buah-buahan segar. Jauh sekali bedanya dengan nasi bungkus yang biasa kumakan. Bu Nia, waktunya makan agar asinya lancar, kata perawat itu ramah. Terima kasih, Sus, jawabku. Saat perawat itu keluar, aku melihat ponselku yang sejak tadi kuletakkan di meja. Ada puluhan notifikasi pesan masuk. Semuanya dari Rian. Nia, tolong angkat. Nia, jangan dengarkan hasutan ayahmu. Nia, aku hilaf. Hormonku lagi nggak stabil karena stres kerja. Nia, anak kita butuh ayahnya. Nia, aku cinta kamu. Jangan pisahkan aku dari anakku. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Lucu sekali. Saat aku mengemis perhatiannya, dia bisu. Sekarang saat aku memegang kendali, dia mendadak jadi pujangga. Aku tidak membalasnya. Justru, aku menekan tombol blokir. Tapi, drama ini belum selesai. Aku tahu Rian. Dia licik. Dia tidak akan menyerah begitu saja, apalagi sekarang dia tahu seberapa besar harta yang lepas dari genggamannya. Dia pasti akan menggunakan senjata terakhirnya. Anakku. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah berita menggemparkan muncul di televisi. Aku sedang menyusui bayiku saat melihat siaran langsung di TV yang ada di kamar. Seorang pria tampak menangis histeris di depan gerbang rumah sakit, dikelilingi oleh wartawan infotainment. Pria itu adalah Rian. Dengan wajah yang dibuat-buat sedih dan pakaian yang sengaja dibuat berantakan, dia berteriak di depan kamera. Tolong saya.
Istri saya diculik oleh keluarganya yang kaya raya. Saya orang miskin yang dizalimi. Bayi saya ditahan. Mereka memisahkan seorang ayah dari anaknya hanya karena saya miskin. Pak Dewangga sombong. Kembalikan anak saya. Darahku mendidih melihat aktingnya. Dia memutarbalikkan fakta. Dia memainkan peran sebagai korban, playing victim, di depan seluruh rakyat Indonesia. Dan netizen yang tidak tahu apa-apa, mulai berkomentar membela Rian. Kasihan banget bapaknya. Mentang-mentang kaya bisa seenaknya misahin anak dari bapak. Bokot Dewangga Group. Ayahku yang sedang minum kopi pagi di sofa, melihat berita itu dengan tenang. Dia meletakkan cangkirnya perlahan. Matanya menyipit, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Dia mau main media? Tanya ayahku pelan. Baiklah. Kita beri dia panggung. Tapi pastikan panggung itu adalah tempat eksekusinya. Ayah mengambil ponselnya, menghubungi kepala divisi humas perusahaan. Siapkan konferensi pers jam 2 siang ini. Bawa bukti rekaman CCTV rumah sakit saat dia melempar surat cerai. Bawa bukti transfer dia ke wanita simpanannya. Kita telanjangi dia di depan publik. Aku menatap layar TV, menatap wajah munafik Rian. Perang baru saja dimulai, Rian. Dan kali ini, aku tidak akan diam saja. Kamu membangunkan harimau yang sedang tidur. Netizen adalah hakim paling kejam di dunia maya. Dalam hitungan jam setelah Rian menangis buaya di depan kamera wartawan, akun media sosialku, yang baru saja diketahui publik, langsung diserbu ribuan komentar pedas. Mereka tidak tahu kebenarannya, tapi mereka merasa paling tahu segalanya. Dasar istri durhaka. Suami sudah berjuang malah ditinggal karena harta. Kacang lupa kulitnya. Ingat neraka woi. Kembalikan anaknya. Jangan pisahkan darah daging orang. Aku membaca komentar-komentar itu dengan tangan gemetar. Hatiku sakit. Bukan karena aku peduli pendapat mereka, tapi karena Rian berhasil memutarbalikkan fakta sedemikian rupa. Dia menjadikan dirinya martir. Pahlawan kesiangan yang dizalimi oleh mertua kaya raya. Di seberang ruangan Presidential Suite, ayahku sedang berbicara dengan tim pengacara terbaik di negeri ini. Wajah ayah tenang, setenang permukaan danau sebelum badai besar datang. Beliau menunjuk layar tablet yang menampilkan grafik sentimen publik. 70% publik membela mantan suamimu, Nia. Ini bagus, kata ayah sambil tersenyum miring. Bagus? Aku terbelalak. Apanya yang bagus, Pak? Nama baik kita hancur. Semakin tinggi mereka mengangkat Rian, semakin sakit jatuhnya nanti saat kita hempaskan. Biarkan dia terbang dulu ke awan. Biarkan dia merasa menang. Siang itu, Rian benar-benar merasa di atas angin. Dari informasi orang suruhan ayah, Rian sedang duduk santai di sebuah warung kopi di daerah Tanah Abang, mentraktir teman-temannya dengan sisa uang pesangon yang kuberikan. Dia tertawa lebar saat melihat wajahnya muncul di setiap stasiun televisi. Lihat kan? Keluarga Dewangga nggak ada apa-apanya kalau dilawan pakai kekuatan viral. Sesumbar Rian sambil menepuk dadanya. Sebentar lagi mereka pasti minta damai. Aku bakal minta ganti rugi 10 miliar dan hak asuh anak. Kalau mereka nggak mau, aku bakal demo di depan kantor mereka. Teman-temannya bersorak memuji keberanian Rian. Mereka tidak sadar, mereka sedang bersulang di tepi jurang. Pukul 2 siang tepat. Ballroom Hotel Indonesia Kempinski di kawasan Bundaran Hai sudah dipenuhi ratusan wartawan. Lampu kilat kamera berkedip-kedip seperti kilat yang tak henti-henti. Ayah menyewa ruangan termewah untuk konferensi pers ini. Tidak ada kesan sembunyi-sembunyi. Kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak takut. Aku melangkah masuk ke ruangan itu dengan didampingi ayah dan 5 orang bodyguard. Penampilanku hari ini sangat berbeda. Tidak ada lagi das terlusuh. Aku mengenakan dress sutra berwarna biru laut yang elegan, rambutku ditata rapi, dan wajahku dipoles make up tipis yang menyamarkan pucat sisa melahirkan. Di leherku, melingkar kalung berlian yang harganya bisa membeli harga diri Rian 1000 kali lipat. Para wartawan terdiam sejenak melihat perubahanku. Mereka mungkin kaget melihat wanita yang disebut istri durhaka ternyata terlihat begitu anggun dan berkelas. Selamat siang, suara ayahku menggelegar melalui mikrofon, membungkam bisik-bisik di ruangan itu.
Saya, Dewangga, dan putri saya, Nia, hadir di sini bukan untuk membela diri. Singa tidak perlu menoleh saat anjing menggonggong. Tapi kami hadir di sini untuk memberikan edukasi, bahwa fitnah adalah kejahatan yang serius. Wartawan mulai kasakusuk. Salah satu dari mereka mengacungkan tangan. Pak Dewangga, Rian mengaku dihalangi bertemu anaknya. Apa benar Bapak menculik cucu Bapak sendiri? Ayah tersenyum. Beliau memberi kode pada operator di belakang layar. Silakan saksikan layar di belakang saya. Ini adalah rekaman CCTV rumah sakit pagi ini. Di ruang rawat inap kelas 3. Tempat di mana putri saya melahirkan sendirian karena suaminya sibuk berselingkuh. Layar LED raksasa di belakang kami menyala. Gambar hitam putih namun tajam dari CCTV rumah sakit terpampang jelas. Di sana terlihat aku yang terbaring lemah di ranjang besi. Lalu pintu terbuka. Masuklah Rian. Semua mata tertuju ke layar. Suasana hening mencekam. Di video itu, terlihat jelas bahasa tubuh Rian yang kasar. Dia tidak memelukku. Dia tidak mencium anaknya. Dia justru melempar sebuah map coklat ke tubuhku. Gerakannya begitu arogan. Lalu, bagian audio diperkeras. Suara Rian terdengar jernih ke seluruh penjuru ballroom. Tanda tangani. Itu surat cerai. Aku sudah muak hidup sama kamu. Kamu itu beban. Terdengar suara kaget dari para wartawan. Hah? Gila. Bisik-bisik mulai terdengar. Video berlanjut. Rian terlihat mengambil gepokan uang dari tasnya dan melemparkannya ke wajahku. Uang itu berhamburan menimpa bayiku yang baru lahir. Ambil uang itu buat pesangon. Mulai detik ini, kita putus. Aku mau nikah sama wanita yang selevel sama aku. Video berhenti tepat saat wajah Rian terlihat tertawa mengejek. Close up dari kamera CCTV yang diperbesar. Lampu ballroom dinyalakan kembali. Keheningan yang terjadi sungguh berbeda. Bukan hening penasaran, tapi hening karena syok. Para wartawan yang tadi garang, kini terdiam 1000 bahasa. Narasi suami terzalimi yang dibangun Rian hancur berkeping-keping dalam durasi 2 menit video. Aku mengambil mikrofon. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menguatkan hatimu. Nia, kamu harus bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaku lembut. Pria yang kalian lihat di video itu adalah pria yang sama yang pagi ini menangis di TV mengaku kehilangan anak. Dia tidak kehilangan anak. Dia membuang anaknya. Dia menceraikan saya saat jahitan operasi saya belum kering. Hanya karena dia pikir saya miskin dan dia sudah sukses. Air mata menetes di pipiku. Kali ini bukan air mata cengeng, tapi air mata seorang ibu yang terluka. Saya menyembunyikan identitas saya selama 3 tahun hanya untuk mencari ketulusan. Dan ini yang saya dapatkan. Sekarang, saat dia tahu saya adalah anak Dewangga, dia berbalik arah mengincar harta dan anak saya. Saya tanya kepada kalian semua, pantaskah pria seperti itu disebut ayah? Tidak. Teriak salah seorang wartawan wanita yang terbawa emosi. Kurang ajar banget tuh cowok. Sahut yang lain. Suasana berbalik 180 derajat. Flash kamera kini menyorotku dengan simpati. Pertanyaan-pertanyaan wartawan berubah menjadi dukungan. Sementara itu, di warung kopi, Rian yang sedang menonton siaran langsung konferensi pers itu melalui televisi tabung yang tergantung di dinding warung, membeku. Gelas kopi di tangannya jatuh ke lantai. Prang! Kopi panas menyiram kakinya, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasa takut yang menjalar di tulang punggungnya jauh lebih menyakitkan. Wajah-wajah pengunjung warung yang tadi memujinya, kini menatapnya dengan tatapan jijik. Pemilik warung mematikan TV dengan kasar. Mas, bayar kopinya sekarang. Terus pergi dari sini. Saya jijik lihat muka Mas. Tega bener ngelempar duit ke muka istri yang baru lahiran. Sindir pemilik warung pedas. Rian gemetar. Ponselnya berdering tanpa henti. Bukan pesan dukungan, tapi cacian makian. Bangsat lo. Mati aja lo laki-laki mokondo. Penipu. Rian berlari keluar dari warung itu. Dia bingung harus kemana. Dia mencoba menelepon pengacaranya. Pengacara gratisan dari lembaga bantuan hukum yang tadi pagi semangat membelanya. Halo, Pak.
Kita harus bantah video itu. Itu rekayasa. Itu diedit pakai AI. Teriak Rian panik di telepon. Maaf, Pak Rian. Kami mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Anda. Kami tidak membela pembohong. Bukti CCTV itu valid. Selamat berjuang sendiri, jawab pengacara itu lalu menutup telepon. Rian membanting ponselnya ke aspal. Arg. Dia hancur. Tamat riwayatnya. Tapi Rian, dengan segala kegilaannya, belum mau menyerah. Dia merasa masih punya satu kartu as. Dia tahu di mana rumah ayahku. Dia tahu aku pasti pulang ke sana. Aku harus ke sana. Aku harus ngemis-ngemis kalau perlu. Nia itu hatinya lembek. Kalau aku nangis darah di depan dia pasti luluh. Dia cinta mati sama aku. Gumam Rian seperti orang gila. Dia menyetop bajai, satu-satunya kendaraan yang bisa dia bayar sekarang, dan menuju kawasan elit Pondok Indah. Kembali ke konferensi pers. Ayahku mengambil alih mikrofon untuk pernyataan penutup. Mulai hari ini, tim hukum Dewangga Group secara resmi melaporkan saudara Rian atas tuduhan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penelantaran anak, dan kekerasan psikologis terhadap putri saya. Kami juga sudah menyerahkan bukti-bukti dugaan penggelapan dana perusahaan yang dia lakukan selama bekerja di anak perusahaan kami. Ayah menatap lurus ke lensa kamera, seolah menatap langsung ke bola mata Rian dimanapun dia berada. Rian, jika kamu menonton ini, jangan coba-coba lari. Jangan coba-coba mendekati putri dan cucu saya dalam radius 100 meter. Jika kamu melanggar, kamu tidak akan berurusan dengan polisi, tapi kamu akan berurusan dengan saya. Dan percayalah, penjara adalah tempat yang jauh lebih aman bagimu daripada berhadapan dengan kemarahan seorang ayah. Konferensi pers ditutup. Kami berjalan keluar ruangan bak pahlawan yang baru memenangkan pertempuran. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Rian adalah tipe orang yang nekat saat terpojok. Malam harinya, di mensyahen mewah ayahku, aku sedang menimang bayiku, yang kuberi nama Elang, berharap dia tumbuh kuat dan tajam matanya, tidak buta seperti ibunya dulu. Elang tidur pulas di kamar bayi yang sudah disulap menjadi seperti negeri dongeng. Hujan turun deras di luar, sama seperti malam saat aku bertemu Rian dulu. Langit Jakarta seolah ikut menangis meratapi nasib pernikahan kami yang seumur jagung. Tiba-tiba, interkom di kamarku berbunyi. Suara kepala keamanan terdengar tegang. Nona Nia, maaf mengganggu. Ada seseorang di gerbang depan. Dia memaksa masuk. Dia berteriak-teriak memanggil nama Nona. Dia basah kuyup dan terlihat tidak stabil. Jantungku berdegup kencang. Rian. Dia benar-benar datang. Usir dia, Pak, perintahku tegas. Tidak bisa, Nona. Dia membawa bensin. Dia mengancam akan membakar dirinya sendiri kalau Nona tidak mau keluar menemuinya. Apa? Aku langsung berdiri. Rian sudah gila. Benar-benar gila. Jangan sakiti dia. Pak, saya akan lihat dari monitor CCTV pos Satpam. Kataku. Aku tidak mau menemui dia langsung. Itu terlalu berbahaya. Tapi aku harus memastikan dia tidak melakukan hal bodoh yang akan semakin merusak mental anakku kelak jika dia tahu ayahnya mati konyol. Aku berlari kecil menuju ruang kontrol keamanan di lantai dasar. Di layar monitor besar, aku melihatnya. Rian berdiri di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Dia basah kuyup diguyur hujan. Di tangannya ada jerigen bensin. Wajahnya kacau. Matanya merah menyala menatap kamera CCTV seolah dia tahu aku sedang melihatnya. Nia. Keluar Nia. Aku tahu kamu di dalam. Maafin Mas, Nia. Mas hilaf. Mas nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu nggak keluar, Mas bakar diri Mas di sini biar jadi hantu yang gentayangan di rumah mewah ini. Teriaknya histeris. Suaranya bercampur dengan deru petir. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Pria yang dulu terlihat gagah dengan jas yang kubelikan, kini tak lebih dari orang gila yang putus asa. Ayahku masuk ke ruang kontrol, berdiri di sampingku. Wajahnya keras. Biar papa suruh sniper lumpuhkan kakinya, desis ayah. Jangan, Pak. Jangan kotori tangan papa. Biar polisi yang urus, cegahku. Tapi Rian semakin nekat.
Dia mulai menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Bau bensin bahkan seolah tercium sampai ke dalam ruang kontrol lewat layar monitor. 1, 2, 3. Kalau kamu nggak keluar, aku nyalakan korek ini. Ancam Rian sambil memegang korek api gas di tangan kanannya. Petugas keamanan di gerbang terlihat panik, mundur beberapa langkah. Mereka tidak berani mendekat, takut Rian benar-benar membakar diri dan menyambar mereka. Hatiku mencelos. Sebenci-bencinya aku tidak ingin dia mati di depan rumahku. Itu akan menjadi trauma seumur hidup bagiku dan Elang. Nyalakan speaker gerbang, perintahku pada petugas kontrol. Petugas itu menekan tombol. Mikrofon aktif. Rian, hentikan kegilaanmu. Suaraku menggema lewat pengeras suara di gerbang. Rian mendongak, mencari sumber suara. Nia? Nia sayang? Kamu dengar Mas kan? Bukain gerbangnya. Dek, Mas kedinginan. Mas mau peluk kamu dan Elang. Pulang, Rian. Kita sudah selesai. Jangan bikin malu dirimu sendiri lebih jauh lagi, kataku dingin. Enggak, aku enggak mau pulang. Rumahku di sini. Di samping kamu. Kalau kamu enggak mau terima aku, berarti kamu mau aku matikan? Oke, aku mati sekarang. Rian benar-benar memantik korek apinya. Api kecil menyala, bergoyang-goyang tertiup angin kencang. Sedikit saja api itu menyentuh bajunya yang basah bensin, tamatlah riwayatnya. Jantungku berhenti berdetak. Dor! Suara tembakan terdengar memecah suara hujan. Bukan dari korek api Rian, tapi dari arah samping. Korek api di tangan Rian terpental jauh. Rian menjerit kaget, memegang tangannya yang terasa panas, meski tidak terluka parah. Hanya kaget karena hantaman peluru karet. 3 mobil polisi dengan sirine meraung-raung muncul dari tikungan, mengepung Rian dalam hitungan detik. Puluhan polisi bersenjata lengkap turun, langsung menodongkan senjata. Jangan bergerak, Kiarap. Rian panik. Dia terkepung. Dia melihat ke kiri dan kanan, tidak ada jalan keluar. Jerigen bensin jatuh dari tangannya. Dia mengangkat tangan, menyerah. Nyalinya ciut seketika saat melihat moncong senapan laras panjang polisi. Rian Saputra, Anda kami tangkap atas dugaan pengancaman, teror, dan percobaan pembakaran. Borgol dia. Polisi meringkus Rian, menekannya ke aspal yang basah. Wajahnya tertekan ke genangan air berlumpur. Dia meronta, berteriak memanggil namaku. Nia, tolong. Jangan biarin mereka bawa aku. Nia. Aku melihat semuanya dari layar monitor dengan tatapan kosong. Pria itu, ayah dari anakku, kini diseret masuk ke mobil polisi seperti kriminal kelas 3. Dulu aku memungutnya dari hujan, kini aku membiarkan polisi membawanya pergi juga di tengah hujan. Siklus karma itu bulat sempurna. Mobil polisi berlalu, membawa sirine yang kian menjauh. Keheningan kembali menyelimuti gerbang rumahku. Ayah merangkul bahuku. Sudah. Besok kita urus proses hukumnya. Kamu istirahatlah. Aku mengangguk. Aku berbalik menuju kamarku. Tapi saat aku melintasi lorong, aku melihat bayangan seseorang di jendela samping. Seseorang yang sedang mengintip dari balik pagar tanaman tetangga. Itu Bella? Ya, itu Bella. Selingkuhan Rian. Dia melihat semuanya. Wajahnya pucat ketakutan melihat nasib Rian. Dia pasti berpikir dia adalah target berikutnya. Dan dia benar. Aku tidak akan melepaskan wanita yang merusak rumah tanggaku begitu saja. Rian sudah hancur. Sekarang giliran wanita ular itu. Aku mengambil ponselku, menghubungi asisten pribadi ayah. Halo, Pak. Tolong cari tahu di mana Bella bekerja. Dan cari tahu siapa saja klien yang pernah dia layani. Saya ingin mengirimkan hadiah kecil ke kantornya besok pagi. Permainan belum selesai. Rian di penjara bukan berarti dendamku lunas. Bella harus merasakan bagaimana rasanya dipermalukan dan kehilangan segalanya. Sama seperti yang kurasakan saat dia tertawa di atas penderitaanku. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin membakar sisa-sisa drama hujan semalam. Di kawasan SCBD, Sudirman Central Business District,
gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh memantulkan cahaya matahari. Di salah satu gedung kaca termewah itulah Bella bekerja sebagai sekretaris direksi. Wanita yang selama ini menjadi duri dalam daging pernikahanku. Wanita yang dengan bangga memamerkan tas mewahnya hasil perasan keringat suamiku. Hari ini melangkah masuk ke lobi kantornya dengan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Dia pikir dia aman. Dia pikir karena Rian sudah ditangkap polisi, badai sudah berlalu. Dia pikir aku, Nia, hanya akan fokus pada Rian dan melupakan peran kecilnya sebagai penghancur rumah tangga orang. Betapa salahnya dia. Dia tidak tahu bahwa bagi seorang wanita yang tersakiti, tidak ada peran kecil dalam sebuah pengkhianatan. Semuanya adalah pemeran utama yang harus mendapatkan panggung kehancurannya masing-masing. Bella berjalan menuju lift dengan langkah cepat. Bunyi hak sepatu tingginya, tik-tak, menggema di lantai marmer lobi. Biasanya, dia berjalan dengan dagu diangkat tinggi, menebar senyum palsu kepada satpam dan resepsionis. Tapi hari ini, dia menunduk. Dia bisa merasakan tatapan orang-orang. Bukan tatapan kagum seperti biasa, melainkan tatapan berbisik. Beberapa karyawan yang sedang mengantri lift terlihat menyenggol lengan teman sebelahnya, lalu melirik ke arah Bella sambil menutup mulut menahan tawa. Itu kan Bella? Yang jadi pelakor di berita viral kemarin? Bisik seorang karyawan wanita yang suaranya cukup keras untuk terdengar. Iya, gila ya. Mukanya tembok banget masih berani ngantor. Padahal lawannya Dewangga Group, sahut temannya. Bella mengeratkan cengkeramannya pada tas kerjanya. Jantungnya berdegup kencang. Tenang, Bella. Tenang. Itu cuma gosip. Mereka nggak punya bukti kalau selingkuhan Rian itu kamu. Rian kan nggak sebut nama kamu di TV. Batin Bella menghibur diri sendiri. Ting. Pintu lift terbuka. Bella masuk, diikuti tatapan sinis orang-orang. Sampai di lantai 20, lantai khusus eksekutif, suasana semakin mencekam. Biasanya, teman-teman satu divisinya akan menyapa dengan riang. Hai Bel. Tumben pagi. Tapi hari ini, begitu Bella masuk ruangan, semua orang mendadak sibuk menatap layar komputer masing-masing. Keheningan yang sangat tidak nyaman menyambutnya. Bella berjalan menuju meja kerjanya yang berada tepat di depan ruangan direktur utama. Namun, langkahnya terhenti. Di atas meja kerjanya yang biasanya rapi, kini tergeletak sebuah kotak kado berwarna hitam pekat dengan pita merah darah. Tidak ada kartu ucapan. Dahi Bella berkerut. Siapa yang kirim kado pagi-pagi? Fans rahasia? Atau Rian? Ah, tidak mungkin Rian. Rian sedang mendekam di sel tahanan polsek. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, Bella membuka pita merah itu. Dia mengangkat tutup kotaknya. Seketika, wajah Bella berubah pucat pasi, seputih kertas HVS. Tangannya gemetar hebat hingga tutup kotak itu terjatuh ke lantai. Brak! Isi kotak itu bukan coklat atau perhiasan, melainkan tumpukan foto. Foto-foto check-in hotel dia bersama Rian. Foto dia sedang berbelanja menggunakan kartu kredit Rian. Dan yang paling mengerikan, ada sebuah flash disk kecil dengan tulisan stiker. Bukti penggelapan dana. Napas Bella memburu. Dia panik. Dari mana orang tahu soal penggelapan dana? Selama ini dia memang sering memanipulasi laporan keuangan kecil-kecilan di kantor untuk gaya hidup hedonnya. Memanfaatkan posisinya sebagai kepercayaan bos. Tapi dia melakukannya dengan sangat rapi. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. Lampu merah berkedip. Suara bosnya, Pak Handoko, terdengar dingin dan tegas. Bella, masuk ke ruangan saya sekarang. Bawa kotak itu. Kaki Bella terasa lemas seperti jeli. Dia merasa seperti terpidana mati yang dipanggil menuju tiang gantungan. Dengan langkah berat, dia menyeret kakinya menuju pintu jati besar ruangan direktur. Tok tok tok. Masuk. Bella membuka pintu. Ruangan direktur itu luas dan dingin. Pak Handoko duduk di kursi kebesarannya dengan wajah merah pada menahan amarah. Tapi yang membuat jantung Bella hampir copot bukan Pak Handoko, melainkan sosok wanita yang duduk anggun di sofa tamu, sambil menyeruput teh hangat dengan santai. Wanita itu mengenakan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan. Rambutnya hitam legam tergerai indah. Dia menoleh perlahan saat Bella masuk,
lalu tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun matanya sedingin es di kutub utara. Itu aku. Nia. Selamat pagi, Mbak Bella. Apa kabar? Masih suka belanja pakai uang suami orang? Sapaku ramah, tapi nadanya menusuk. Bella ternganga. Nia? Kenapa kamu ada di sini? Pak Handoko menggebrak meja. Diam kamu, Bella. Jaga sopan santunmu. Bu Nia ini adalah tamu kehormatan kita. Dan lebih dari itu, Dewangga Group baru saja mengakuisisi 40% saham perusahaan ini pagi ini. Jadi secara teknis, Bu Nia adalah pemilik baru tempat kamu bekerja. Dunia Bella runtuh seketika. Lututnya benar-benar menyerah. Dia ambruk ke lantai, bersimpuh. Aku membeli saham perusahaan tempat dia bekerja hanya dalam waktu 1 malam. Bagi ayahku, itu investasi kecil. Bagiku, itu adalah tiket untuk menonton pertunjukan karma di kursi paling depan. Bu Nia. Pak Handoko, tolong. Ini salah paham, cicit Bella dengan air mata yang mulai meleleh, merusak maskara mahalnya. Aku berdiri, meletakkan cangkir tehku perlahan. Suara denting cangkir beradu dengan tatakan terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Aku berjalan mendekati Bella yang bersimpuh. Aku tidak menyentuhnya. Aku bahkan tidak sudi mengotori tanganku. Salah paham? Tanyaku pelan. Aku mengeluarkan sebuah tablet, memutar rekaman suara. Itu adalah rekaman suara Bella saat menelepon Rian kemarin di rumah sakit. Ih, amit-amit. Kirain kamu bakal jadi duda kaya. Tahunya jadi duda kere. Tahu gitu ngapain aku ladenin kamu selama ini. Suara cempreng Bella menggema di ruangan itu. Wajah Pak Handoko semakin merah menahan malu karena punya karyawan sepertinya. Itu suaramu kan, Bella? Tanyaku. Kamu menghina suamiku. Ah, ralat, mantan suamiku, karena dia jatuh miskin. Itu membuktikan bahwa kamu hanya parasit. Dan saya, paling benci dengan parasit. Ampun, Bu Nia. Saya hilaf. Saya janji nggak akan ganggu Rian lagi. Saya akan pergi jauh. Tolong jangan pecat saya. Bu, saya punya cicilan mobil, cicilan apartemen. Bella menangis histeris, mencoba memegang ujung sepatuku. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Cicilan? Oh, tenang saja. Kamu tidak perlu memikirkan cicilan lagi. Karena mulai hari ini, kamu akan mendapatkan tempat tinggal gratis dan makan gratis. Bella mendongak, bingung. Maksud ibu? Pintu ruangan terbuka lagi. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk. Kali ini bukan untuk Rian, tapi untuk Bella. Saudari Bella, Anda kami tangkap atas laporan Bapak Handoko terkait dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 2,5 miliar rupiah selama 3 tahun terakhir. Bukti-bukti sudah kami terima lengkap dari tim audit Ibu Nia. Silakan ikut kami. Mata Bella melotot. Dia menatap Pak Handoko. Pak, Bapak laporin saya? Saya kecewa sama kamu. Bella, bentak Pak Handoko. Saya percaya kamu. Ternyata kamu maling. Uang perusahaan kamu pakai buat beli tas, sepatu, liburan ke Bali sama suami orang. Bawa dia, Pak Polisi. Saya muak lihat mukanya. Tidak. Ini fitnah. Nia, kamu jebak aku kan? Kamu pasti yang bongkar data keuangan itu. Dasar wanita iblis. Teriak Bella saat tangannya ditarik paksa oleh polisi dan diborgol. Borgol besi yang dingin kini melingkari pergelangan tangannya yang biasa dihiasi gelang emas. Aku tersenyum tipis. Iblis? Tidak, Bella. Aku cuma seorang istri yang sedang bersih-bersih rumah. Dan kamu adalah sampah yang ketinggalan. Bella diseret keluar ruangan. Teriakannya masih terdengar sampai ke lobi. Seluruh karyawan kantor keluar menonton pemandangan itu. Mereka merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dalam hitungan menit, video Bella digelandang polisi pasti akan viral menyusul video Rian. Judulnya mungkin, pelakor kena azab, dipecat dan dipenjara di hari yang sama. Setelah suasana tenang, Pak Handoko membungkuk hormat padaku. Maafkan ketidaknyamanan ini, Bu Nia. Terima kasih sudah membuka mata saya soal borok di keuangan perusahaan. Sama-sama, Pak.
Tolong pastikan dia mendapatkan hukuman maksimal. Saya tidak suka setengah-setengah, jawabku datar. Aku berjalan keluar dari gedung itu. Matahari masih terik, tapi hatiku terasa sedikit lebih ringan. Satu persatu orang yang menyakitiku sudah mendapatkan balasannya. Allah itu maha adil. Dia tidak tidur. Supir pribadiku membukakan pintu mobil Alphard hitam yang sudah menunggu di lobi. Kita kemana sekarang, Nona? Tanya supirku. Pulang, Pak. Saya kangen Elang, jawabku. Di dalam mobil yang sejuk, aku menyandarkan kepalaku. Lelah. Balas dendam itu melelahkan. Ada rasa puas, ya. Tapi ada juga rasa kosong. Hancurnya mereka tidak bisa mengembalikan 3 tahun waktuku yang hilang sia-sia di kontrakan sempit itu. Hancurnya mereka tidak bisa menghapus memori saat aku melahirkan sendirian. Luka itu sudah menjadi parut yang abadi. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia. Saya sipir dari Rutan Salemba. Tahanan atas nama Rian Saputra mengamuk terus di selnya. Dia menolak makan dan terus berteriak memanggil nama ibu. Dia bilang dia punya informasi rahasia tentang masa lalu ibu yang belum ibu ketahui. Dia memohon 1 kali kesempatan bicara. Katanya ini soal hidup dan mati. Aku membaca pesan itu dengan kening berkerut. Informasi rahasia? Masa lalu apa? Bukankah aku yang menyembunyikan masa lalu darinya? Apalagi yang Rian tahu? Atau ini cuma trik busuknya lagi untuk memanipulasiku? Abaikan saja, Nona. Tanya asistenku yang duduk di kursi depan, melihat ekspresiku yang berubah tegang. Aku terdiam sejenak. Naluri perempuanku berkata lain. Ada sesuatu yang mengganjal. Rian memang pembohong. Tapi dia bukan tipe orang yang menggertak soal rahasia jika dia sudah terpojok total. Biasanya, orang yang sudah tidak punya harapan akan mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Jangan. Kita ke Rutan sekarang, perintahku tiba-tiba. Asistenku kaget. Nona yakin? Itu mungkin berbahaya. Saya harus dengar. Kalau dia bohong lagi, saya akan pastikan sel penjaranya dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi kalau dia benar, aku menggantung kalimatku. Mobil mewah itu memutar arah, menembus kemacetan Jakarta menuju penjara tempat Rian ditahan. Sesampainya di sana, bau apek dan lembab langsung menyambut hidungku. Jeruji besi yang berkarat, suara teriakan para tahanan, sungguh tempat yang mengerikan. Rian, pangeran tampanku dulu, kini berada di tempat sengeri ini. Aku dibawa ke ruang kunjungan khusus. Dibatasi kaca tebal dan telepon kabel. Tak lama kemudian, pintu di seberang kaca terbuka. 2 petugas menyeret Rian masuk. Ya Allah, aku hampir tidak mengenalinya. Baru 1 malam ditahan, Rian sudah terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya lebam-lebam, mungkin dihajar tahanan lain sebagai sambutan, selamat datang. Bibirnya pecah. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini acak-acakan dan kotor. Bajunya masih baju yang sama dengan kemarin, bau bensin dan keringat yang mengering. Saat melihatku, mata Rian berbinar. Binar keputusasaan. Dia menyambar gagang telepon dengan tangan terborgol. Nia. Nia. Alhamdulillah kamu datang. Kamu masih peduli sama aku kan? Dek? Mas tahu kamu nggak tega. Aku mengangkat gagang telepon dengan perlahan. Tatapanku datar menembus kaca. Aku datang bukan karena peduli, Rian. Aku datang karena kamu bilang ada rahasia. Bicara sekarang, atau aku tutup telepon ini dan kamu nggak akan pernah lihat matahari lagi. Rian menelan ludah. Dia melihat ke arah petugas di belakangnya dengan takut, lalu mendekatkan mulutnya ke gagang telepon, berbisik. Nia, ini soal anak kita. Elang. Kenapa dengan Elang? Dia aman di rumahku. Jauh dari bapak gila sepertimu. Bukan itu, Nia. Rian gemetar. Air matanya menetes, membasahi pipinya yang lebam. Kamu ingat waktu kamu melahirkan? Waktu aku datang telat? Ya. Aku ingat kamu melempar surat cerai. Cepat bicara ke intinya. Bentakku tak sabar. Waktu aku sampai di rumah sakit pagi itu, sebelum aku masuk ke kamar kamu. Aku sempat ketemu sama suster di ruang bayi.
Rian berhenti sejenak, napasnya tersengal. Terus kenapa? Aku sempat lihat gelang nama bayi itu. Nia. Bayi yang kamu gendong, bayi yang kamu bawa pulang ke rumah mewahmu itu. Rian menatap mataku lekat-lekat. Tatapan yang membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan anak kita. Jantungku berhenti berdetak. Ruang kunjungan itu mendadak hening. Suara napas Rian di telepon terdengar seperti ledakan bom di telingaku. Apa maksudmu? Jangan main-main, Rian. Teriakku, mengabaikan etika. Aku berdiri, menempelkan tanganku ke kaca. Anak kita, anak kandung kita, meninggal saat persalinan. Nia. Dokter takut bilang ke kamu karena kondisi kamu kritis pendarahan. Jadi mereka menukar bayi kita dengan bayi lain yang dibuang orang tuanya di depan panti asuhan malam itu. Aku tahu karena aku dengar pembicaraan mereka. Aku punya buktinya di HP-ku yang disita polisi. Bohong. Kamu pembohong. Kamu cuma mau bikin aku gila kan? Demi Allah, Nia. Kali ini aku nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, tes DNA saja bayi itu sekarang. Kamu lagi membesarkan anak orang lain. Sementara anak kita sudah dikubur massal tanpa nama. Gagang telepon di tanganku terlepas. Jatuh menggantung. Tubuhku merosot ke lantai. Gelap. Semuanya menjadi gelap. Suara Rian yang memanggil-manggil namaku terdengar semakin jauh. Tenggelam dalam dengung panjang di kepalaku. Benarkah? Benarkah Elang bukan anakku? Atau ini hanya tipu muslihat terakhir dari seorang iblis bernama Rian untuk menghancurkan kewarasanku setelah dia gagal menghancurkan hidupku? Dunia rasanya berputar hebat. Seolah lantai penjara tempatku berpijak baru saja runtuh ke dalam jurang tanpa dasar. Gagang telepon hitam yang kotor itu menggantung di udara, berayun pelan ke kiri dan ke kanan, seirama dengan detak jantungku yang memburu tak beraturan. Nia. Bangun. Nia. Sayup-sayup aku mendengar suara asistenku yang panik. Dia menepuk-nepuk pipiku dengan keras. Aku tersentak kembali ke kesadaran. Napasku tersengal seperti orang yang baru saja tenggelam. Mataku langsung tertuju pada sosok di balik kaca tebal itu. Rian. Pria itu masih di sana, menyeringai. Senyumnya bukan senyum manusia, melainkan senyum iblis yang puas melihat mangsanya meregang nyawa. Bohong, kamu bohong. Rian. Teriakku histeris. Tanganku memukul kaca pemisah itu bertubi-tubi. Buk. 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 Sakit di tanganku tidak sebanding dengan sakit di dadaku. Kembalikan anakku. Di mana anakku? Petugas lapas segera menarik Rian menjauh. Rian tidak melawan, dia justru tertawa. Tawa yang menggema di lorong dingin itu, menusuk-nusuk telingaku. Cek saja DNA-nya, Nia. Kalau kamu berani menerima kenyataan. Teriak Rian sebelum pintu besi berat itu menutup, menelan sosoknya ke dalam kegelapan. Aku ambruk. Kakiku tidak sanggup menopang berat tubuhku yang gemetar hebat. Asistenku, Pak Bimo, segera memapahku. Nona, kita harus ke rumah sakit sekarang. Nona pucat sekali, kata Pak Bimo cemas. Bukan ke rumah sakit, bisikku dengan suara parau. Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung. Ke laboratorium. Kita harus tes DNA Elang. Sekarang juga. Perjalanan dari rutan menuju laboratorium forensik swasta terbaik di Jakarta terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Di dalam mobil, aku memeluk Elang. Bayi yang sejak kemarin ku senandungkan selawat, bayi yang kuanggap darah dagingku, dengan perasaan yang campur aduk. Aku menatap wajah mungilnya yang sedang tertidur pulas. Hidungnya mancung, bibirnya tipis. Ya Allah, dia mirip Rian. Tapi, apakah dia benar-benar anakku? Tiba-tiba, keraguan itu tumbuh menjalar seperti racun. Bagaimana jika bayi yang kudekap ini adalah anak orang lain? Bagaimana jika anak kandungku yang sebenarnya sedang kedinginan di tempat lain? Atau lebih buruk, sudah meninggal seperti kata Rian? Jangan, Nia. Jangan termakan omongan orang gila itu, batinku menjerit. Tapi bisikan setan Rian terus terngiang. Cek saja DNA-nya. Sesampainya di laboratorium, aku langsung disambut oleh tim dokter yang sudah dihubungi oleh ayahku. Ayah datang menyusul dengan wajah tegang. Beliau tidak banyak bicara, hanya memelukku erat,
menyalurkan kekuatan yang sebenarnya aku tahu beliau juga sedang rapuh. Bagi ayah, cucu adalah segalanya. Jika cucunya benar-benar ditukar atau meninggal, aku takut jantung ayah tidak akan kuat. Ambil sampelnya. Dan saya mau hasilnya keluar dalam 4 jam. Berapapun biayanya, saya bayar 10 kali lipat. Perintah ayahku dengan suara menggelegar kepada kepala laboratorium. Dokter mengambil sampel darahku dan sampel darah Elang. Saat jarum suntik menembus kulit halus Elang, bayi itu menangis kencang. Tangisannya menyayat hatiku. Biasanya aku akan langsung menimangnya, menciumnya. Tapi kali ini, tubuhku kaku. Ada rasa takut untuk menyentuhnya. Rasa bersalah karena meragukannya bertarung dengan rasa takut bahwa dia bukan milikku. 4 jam menunggu adalah 4 jam terlama dalam hidupku. Aku duduk di ruang tunggu VVIP, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya menyiksa. Aku tidak henti-hentinya berzikir, menyebut nama Allah. Ya Allah, lindungi keturunanku. Jangan biarkan orang jahat itu menang. Sementara itu, di layar televisi yang menyala bisu di sudut ruangan, berita tentang penangkapan Bella mulai muncul. Wajah Bella yang tertunduk malu dengan baju tahanan oranye terpampang jelas. Tapi aku tidak peduli. Kepuasan melihat Bella hancur sudah menguap, digantikan oleh teror yang ditebar Rian. Ting! Bunyi lift terbuka. Kepala laboratorium keluar membawa sebuah amplop putih tertutup. Wajahnya serius. Keringat dingin terlihat di dahinya. Dia berjalan mendekati kami dengan langkah ragu. Ayahku berdiri. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Baca. Pak, aku tidak sanggup. Lirihku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, tidak berani melihat. Ayah merobek segel amplop itu. Suara kertas yang sobek terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi senyap. Ayah mengeluarkan lembaran kertas hasil tes. Hening. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Kenapa ayah diam? Pak? Panggilku takut. Tiba-tiba, tubuh ayah limbung. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh ke lantai. Ayah terduduk di sofa dengan wajah pucat pasi, matanya menatap kosong ke depan. Nia, suara ayah tercekat, seperti ada batu besar yang menghimpit kerongkongannya. Aku memberanikan diri. Dengan tangan gemetar hebat, aku memungut kertas itu dari lantai. Mataku langsung mencari baris kesimpulan di bagian paling bawah. Probabilitas hubungan biologis ibu dan anak, 0,00% kesimpulan. Negatif, tidak ada hubungan darah. Dunia meledak. Hening. Telingaku berdengung kencang sekali. Mataku menatap angka 0% itu. 0. Kosong. Tidak ada. Arghah. Teriakanku pecah, merobek keheningan laboratorium. Aku melempar kertas itu, menjambak rambutku sendiri. Sakit. Sakitnya melebihi saat kulitku diiris sembilu. Sakitnya menembus sampai ke tulang sumsum. Bukan, ini pasti salah. Alatnya rusak. Elang anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang merasakan sakitnya. Teriakku histeris. Aku berlari menuju boks bayi tempat Elang tidur. Aku menatap bayi itu. Bayi asing. Bayi orang lain. Lalu di mana anakku? Di mana anakku? Ayah memelukku erat, menahan tubuhku yang meronta-ronta ingin menghancurkan seisi ruangan. Sabar, nak. Istighfar. Nia. Kita cari. Kita pasti cari. Rian, desisku di sela tangis. Rian tahu semuanya. Dia iblis. Dia mencuri anakku. Tanpa mempedulikan kondisiku yang masih lemah. Tanpa mempedulikan larangan dokter, aku berlari keluar. Aku harus kembali ke penjara. Aku harus mencekik leher Rian sampai dia memuntahkan kebenaran. Mobil Alphard ayah melaju menembus jalanan Jakarta dengan kecepatan gila. Sirine pengawal meraung-raung meminta jalan. Aku duduk di jok belakang dengan tatapan nyalang. Air mataku sudah kering, berganti dengan api kemarahan yang membara. Rian, kalau sampai terjadi sesuatu pada anakku, aku akan mencincangmu, sumpahku dalam hati. Sesampainya di rutan Salemba, hari sudah malam. Hujan turun lagi, seolah alam ikut menangis bersamaku. Aku menerobos masuk,
mengabaikan prosedur pemeriksaan. Kepala rutan yang melihat kemarahan ayahku tidak berani menghalangi. Bawa bangsat itu ke ruang interogasi. Sekarang, bentak ayah. 5 menit kemudian, Rian dibawa masuk. Kali ini dia tidak tersenyum. Wajahnya datar, tapi matanya memancarkan kepuasan yang sakit. Dia melihat mataku yang bengkak dan rambutku yang acak-acakan. Dia tahu dia menang. "Di mana anakku?" tanyaku dingin. Suaraku rendah, tapi penuh ancaman mematikan. Rian duduk santai, menyandarkan punggungnya di kursi besi. "Sudah kubilang, kan? Meninggal. Dikubur massal. Kamu telat, Nia. Jangan bohong." Ayahku menggebrak meja besi hingga penyok. "Kami sudah cek CCTV rumah sakit. Tidak ada catatan bayi meninggal hari itu. Kamu menukarnya. Di mana cucuku?" Rian tertawa kecil. "Ah, Pak Dewangga pintar juga. Oke. Aku mengaku. Anak itu tidak mati. Jantungku berdegup kencang. Masih hidup. Anakku masih hidup. Alhamdulillah. Lalu di mana dia? Siapa yang memegangnya? Bella?" Rian menggeleng. "Bella? Hah, perempuan bodoh itu cuma tahu belanja. Dia nggak mau repot urus bayi." "Enggak, Nia. Aku nggak kasih ke Bella." "Lalu kemana?" bentakku. Habis kesabaran. Aku mencengkeram kerah baju tahanan Rian, menarik wajahnya mendekat ke wajahku. Bau busuk napasnya tercium, tapi aku tidak peduli. "Katakan atau aku congkel matamu sekarang." Rian menatap mataku lekat-lekat, lalu membisikkan kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. "Kamu tahu kan aku butuh uang waktu itu? Karirku hancur, utangku banyak. Jadi, waktu bayi itu lahir dan kamu pingsan pendarahan, ada bidan yang bisa dibayar. Aku suruh dia tukar bayimu dengan bayi panti asuhan. Dan bayimu, bayi pewaris Dewangga Group yang berharga itu." Rian tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Aku jual ke sindikat pengemis." "Apa?" Tubuhku membeku. "Pengemis?" "Iya, Nia. Pengemis," lanjut Rian dengan nada santai seolah sedang membicarakan cuaca. "Kamu tahu kan, bayi yang kulitnya putih, bersih, dan lucu itu harganya mahal kalau disewakan ke pengemis di lampu merah? Orang-orang akan lebih kasihan. Mereka akan kasih uang lebih banyak." Tidak mungkin. "Sekarang bayangkan, Nia." Rian semakin memojokkanku dengan kata-katanya. "Bayangkan anakmu yang harusnya tidur di kasur sutra. Sekarang sedang digendong pengemis dekil di perempatan jalan. Dijemur di bawah matahari panas, dikasih obat tidur dosis tinggi biar nggak rewel, diminumin air tajin basi. Cukup." Jeritku. Aku tidak tahan lagi. Aku melepaskan cengkeramanku dan menampar Rian sekuat tenaga. Pelak. Sudut bibir Rian robek, mengeluarkan darah segar. Tapi dia tetap tertawa. Tawa orang sakit jiwa. "Sakit, Nia? Sakit kan? Itu rasanya dibuang. Itu rasanya dihina. Sekarang kamu rasakan apa yang aku rasakan. Kamu punya harta triliunan, tapi kamu nggak bisa menyelamatkan anakmu sendiri dari debu jalanan." Ayahku menarikku mundur sebelum aku membunuh Rian dengan tanganku sendiri. Ayah menatap Rian dengan tatapan pembunuh. "Sebutkan lokasinya. Atau saya pastikan kamu mati perlahan di dalam sel ini. Saya akan bayar narapidana lain untuk memotong jarimu satu persatu setiap jam sampai kamu bicara." Ancaman ayah tidak main-main. Rian tahu siapa Dewangga. Nyalinya sedikit ciut. Aku nggak tahu lokasinya pasti. Aku cuma transaksi di sebuah jembatan tua di daerah Jakarta Utara. Mereka sindikat besar. Mereka pindah-pindah. Tapi apa? Keluarkan aku dari sini. Cabut semua tuntutan. Beri aku uang 10 miliar dan tiket pesawat ke luar negeri. Baru aku antar kalian ke bos sindikat itu. Kalau aku tetap di penjara, silakan cari sendiri. Paling seminggu lagi anak itu sudah mati karena overdosis obat tidur. Bangsat. Umpat ayahku. Ini pilihan sulit. Membebaskan iblis ini sama saja dengan melukai rasa keadilanku. Tapi anakku, darah dagingku sedang dalam bahaya besar setiap detiknya. Bayangan bayi mungilku yang tidak berdosa,
diberi obat tidur paksa dan dijemur di aspal panas, membuat rahimku ngilu. Aku menatap Rian. Kebencianku padanya sudah tak terukur. Tapi cinta pada anakku jauh lebih besar. Oke, ucapku datar. Nia? Ayah menatapku kaget. Kamu serius mau lepaskan dia? Kita ikuti permainannya. Pak. Tapi ingat ini, Rian. Aku menunjuk wajahnya yang lebam. Begitu aku memeluk anakku kembali, detik itu juga, perjanjian ini batal. Dan aku akan pastikan, neraka akan terasa seperti tempat wisata dibandingkan dengan apa yang akan kulakukan padamu. Rian tersenyum menang. Deal. Siapkan pengacara. Aku mau keluar malam ini juga. Proses negosiasi berjalan alot. Dengan kekuatan uang dan koneksi ayah, penangguhan penahanan Rian bisa diurus dengan alasan kemanusiaan untuk mencari korban penculikan. Tentu saja polisi mengawasi ketat. Gelang GPS dipasang di kaki Rian. Dia tidak akan bisa kabur. Pukul 2 pagi. Kami berada di dalam mobil van hitam. Rian duduk di tengah, diapit 2 bodyguard bersenjata. Aku dan ayah duduk di depan. Kami menuju lokasi yang disebutkan Rian. Kawasan kumuh di kolong jembatan tol Jakarta Utara. Tempat yang gelap, bau pesing, dan penuh dengan gubuk-gubuk liar dari kardus. Disinilah istana anakmu sekarang. Nia, sindir Rian sambil menunjuk deretan gubuk reot di bantaran kali yang hitam pekat. Hatiku hancur berkeping-keping. Anakku, pewaris Dewangga Group, ada di tempat sejorok ini? Turun, perintah ayah. Kami turun. Sepatu mahalku menginjak tanah becek bercampur sampah. Bau busuk menyengat hidung. Rian memimpin jalan dengan langkah pincang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang lemah, serak, dan menyayat hati. Naluri ibuku langsung bereaksi. Itu dia. Itu suara anakku. Aku berlari menerobos kegelapan, mengabaikan teriakan bodyguard. Aku berlari menuju sumber suara itu. Sebuah gubuk kardus di ujung jalan setapak. Nak, ibu datang. Nak, aku menendang pintu gubuk yang terbuat dari seng bekas. Brak, pintu terbuka. Pemandangan di dalam gubuk itu membuatku ingin berteriak memanggil nama Allah sekeras-kerasnya. Di atas tumpukan koran bekas yang lembab, tergeletak seorang bayi laki-laki yang kurus kering. Tubuhnya hanya dibalut kain kusam yang penuh noda. Wajahnya merah terbakar matahari. Matanya sayu setengah tertutup. Di sampingnya, seorang wanita tua kurus sedang memegang botol susu yang isinya air keruh berwarna putih kekuningan. Itu anakku. Teriakku sambil menerjang masuk. Wanita tua itu kaget. Siapa lu? Maling ya? Aku mendorong wanita itu hingga jatuh, lalu menyambar bayi itu ke dalam pelukanku. Tubuhnya panas tinggi. Demam. Ya Allah, nak? Panas sekali badanmu, bisikku sambil menciumi wajahnya yang kotor. Aku melihat tanda lahir di lehernya. Tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil. Sama persis dengan tanda lahir almarhumah ibuku. Ini benar anakku. Ini benar darah dagingku. Tapi saat aku sedang memeluknya, tiba-tiba, dor! Suara tembakan meletus. Bukan dari polisi, tapi dari arah belakang gubuk. Salah satu bodyguard, ayah tumbang bersimbah darah. Jebakan. Teriak ayahku. Mundur Nia. Ini jebakan. Ternyata Rian tidak sendirian. Sindikat ini bersenjata. Dan Rian, dengan liciknya, memanfaatkan momen ini. Dia menyikut bodyguard yang memeganginya, lalu berlari ke arah kegelapan sambil berteriak. Bos. Itu mereka. Itu bapaknya yang kaya raya. Sandera mereka semua. Rian mengkhianati kami lagi. Dia tidak berniat menyerahkan anak itu. Dia berniat menjebak kami di sarang penyamun ini untuk memeras harta ayahku sampai habis. Puluhan preman bersenjata tajam dan rakitan muncul dari balik gubuk-gubuk liar, mengepung kami. Aku memeluk bayiku erat-erat, melindunginya dengan tubuhku. Di tengah kepungan preman yang beringas dan hujan yang mulai turun lagi, aku menatap Rian yang berdiri di belakang bos preman itu sambil tertawa puas. Malam ini, bukan hanya harta yang dipertaruhkan, tapi nyawa kami semua. Hujan turun semakin deras,
Seolah langit Jakarta Utara ingin menenggelamkan dosa-dosa yang terjadi di kolong jembatan tol ini. Bau sampah busuk, amis darah, dan bubuk mesiu bercampur menjadi satu, menciptakan aroma kematian yang menyengat. Aku mendekap Elang, putraku yang asli, dengan sisa tenaga yang kumiliki. Tubuh mungilnya panas sekali, seperti bara api. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat. Di sekeliling kami, puluhan preman bertato dengan parang dan senjata rakitan berdiri membentuk lingkaran setan, menyeringai lapar melihat mangsa empuk. Rian berdiri di samping bos preman itu, seorang pria bertubuh tambun dengan gigi emas. Rian tertawa, tapi matanya liar. Dia bukan lagi manusia. Dia adalah binatang yang terdesak, yang akan menggigit siapa saja demi bertahan hidup. Transfer 50 miliar sekarang, Pak Dewangga. Teriak Rian, suaranya pecah di antara deru hujan. Atau anak dan cucu bapak kami jadikan tumbal jembatan ini. Ayahku berdiri tegak di depanku, menjadi tameng hidup. Meski usianya sudah senja, meski satu bodyguardnya sudah tumbang, wibawa sang naga properti tidak luntur sedikitpun. Ayah tidak gemetar. Ayah justru menatap Rian dengan tatapan meremehkan yang membuat nyali siapa saja ciut. Kamu pikir saya bodoh, Rian? Tanya ayah tenang. Suaranya dingin menusuk tulang. Kamu pikir saya datang ke kandang buaya hanya dengan tangan kosong? Rian mengernyit. Apa maksudmu? Jangan gertak sambal. Preman-preman ini nggak takut mati. Tiba-tiba, dari arah kegelapan di belakang para preman, terdengar suara langkah kaki yang serempak. Bukan langkah kaki biasa, tapi langkah sepatu bot militer yang berat dan teratur. Cetek, cetek, cetek. Belasan titik laser merah tiba-tiba muncul, menari-nari di dahi para preman itu. Termasuk satu titik merah tepat di tengah jidat Rian dan satu lagi di dada bos preman itu. Suasana hening seketika. Tawa para preman mati di kerongkongan. Jatuhkan senjata. Atau kami tembak di tempat. Suara peringatan itu menggema lewat pengeras suara yang entah datang dari mana. Dari balik bayang-bayang pilar beton jembatan, muncullah pasukan berseragam hitam lengkap dengan rompi anti peluru dan senapan serbu laras panjang. Bukan polisi biasa. Ini adalah tim taktis khusus yang disewa ayahku, bekerja sama dengan unit reserse kriminal tingkat tinggi. Rian, kamu lupa siapa saya? Saya Dewangga. Saya membangun separuh kota ini. Saya tahu setiap lubang tikus di Jakarta, kata ayah sambil melangkah maju. Rian panik. Wajahnya pucat pasi. Dia melihat sekeliling. Teman-temannya, para preman bayaran itu, mulai gemetar. Mereka preman jalanan, mereka berani bacok orang. Tapi mereka tidak bodoh untuk melawan senapan serbu otomatis. Klontang. Satu persatu parang dan senjata rakitan jatuh ke tanah becek. Para preman itu mengangkat tangan, menyerah. Rian, jangan nyerah. Kita sandera perempuannya. Teriak bos preman yang tidak mau rugi. Dia mencoba menerjang ke arahku, ingin merebut Elang. Dor! Satu tembakan tepat sasaran. Kaki bos preman itu ditembus peluru. Dia menjerit kesakitan, ambruk ke tanah berlumpur. Melihat bosnya tumbang, nyali Rian hancur lebur. Dia mundur perlahan, matanya menatapku dan Elang. Ada kilatan gila di sana. Jika dia tidak bisa memilikiku, dan tidak bisa memiliki uangku, maka tidak ada yang boleh bahagia. Rian tiba-tiba mengambil sebuah balok kayu yang ada di dekatnya, lalu berlari kencang ke arahku sambil berteriak seperti orang kesurupan. Mati kalian semua. Awas Nia. Teriak ayah. Waktu seolah melambat. Aku melihat Rian mengayunkan balok itu ke arah kepalaku. Aku tidak bisa menghindar karena aku sedang melindungi Elang. Aku hanya bisa memutar tubuhku, membiarkan punggungku menjadi sasaran hantamannya. Aku memejamkan mata, memeluk anakku erat, dan berbisik. Ya Allah, selamatkan anakku. Bug! Suara hantaman terdengar keras. Tapi bukan di punggungku. Aku membuka mata. Pak Bimo, asisten setia ayahku, sudah melompat menghalangi. Balok kayu itu menghantam bahu Pak Bimo dengan keras hingga dia terjatuh. Namun, pengorbanan Pak Bimo memberi celah waktu. Dua anggota tim taktis langsung menerjang Rian. Mereka menendang perut Rian hingga terpental,
lalu membanting wajahnya ke tanah becek. Arg. Lepasin. Sakit. Jerit Rian saat tangannya dipelintir ke belakang dengan kasar. Wajahnya yang tadi sombong, kini terbenam di lumpur kotor bercampur sampah. Sepatu bot petugas menginjak lehernya, menahannya agar tidak bergerak. Cukup. Cukup. Ampun. Aku nyerah. Rian merengek seperti anak kecil. Aku berbalik badan, menatap pria yang kini tidak berdaya di bawah kaki petugas hukum. Pria yang dulu kucintai, pria yang kuberi modal, pria yang kubela di depan keluargaku, kini berakhir hina di kubangan lumpur. Nia, tolong aku, kita kan pernah saling cinta, bisik Rian dengan mulut penuh lumpur, masih mencoba memanipulasi perasaanku. Aku berjalan mendekatinya. Bayiku, elang, merintih dalam gendonganku. Aku menatap Rian dengan tatapan kosong. Rasa cintaku sudah mati. Bahkan rasa benciku pun sudah berubah menjadi rasa jijik yang amat sangat. Cinta itu sudah kamu bunuh, Rian. Tepat saat kamu menjual darah dagingmu sendiri demi uang, ucapku dingin. Bawa dia. Dan pastikan dia membusuk di penjara sampai dia lupa rasanya melihat matahari. Petugas menyeret Rian berdiri. Dia diseret kasar menuju mobil tahanan yang baru saja tiba. Rian terus berteriak-teriak memanggil namaku, memaki ayahku, menyalahkan dunia atas kegagalannya. Suaranya perlahan menghilang di telan suara sirine yang meraung-raung. Namun, drama belum berakhir. Tiba-tiba, tubuh elang di pelukanku menegang. Matanya terbalik ke atas, hanya terlihat bagian putihnya. Mulutnya berbusa sedikit, dan tubuhnya bergetar hebat. Kejang. Anakku kejang. Elang. Nak. Bangun nak. Ya Allah, ayah. Elang kenapa? Teriakku panik. Kepanikan yang jauh lebih besar daripada saat ditodong senjata tadi. Ayah langsung sigap. Cepat. Masuk mobil. Ke rumah sakit sekarang. Nyalakan sirine. Terobos semua lampu merah. Kami berlari masuk ke mobil. Supir ayah memacu kendaraan seperti orang gila. Di dalam mobil, aku terus memeluk elang yang kejang-kejang. Air mataku jatuh membasahi wajah. Mungilnya yang kotor. Jangan pergi, nak. Ibu baru ketemu kamu. Jangan tinggalkan ibu, tolong bertahan sayang, isaku. Ayah menelepon rumah sakit dengan tangan gemetar. Siapkan ruang ICU. Siapkan dokter spesialis anak terbaik. Cucu saya kejang demam tinggi. Kemungkinan dehidrasi dan keracunan obat. Cepat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama. Setiap detik adalah siksaan. Elang berhenti kejang, tapi tubuhnya lemas terkulai seperti boneka tanpa tulang. Napasnya sangat lemah, nyaris tak terdengar. Kulitnya mulai membiru. Napasnya, Pak, napasnya hilang. Teriakku histeris memeriksa hidung elang. Supir, lebih cepat. Bentak ayah. Akhirnya, kami sampai di lobi IGD rumah sakit milik keluarga kami. Tim medis sudah menunggu dengan berangkar dorong. Mereka langsung menyambar elang dari pelukanku. Saturasi oksigen menurun drastis. Detak jantung lemah. Siapkan intubasi. Masukkan ke ICU segera. Teriak dokter memberikan instruksi cepat. Aku berlari mengejar berangkar itu. Tanganku ingin menggapai tangan kecil elang. Tapi perawat menahanku di depan pintu ruang steril. Maaf Bu Nia, ibu tidak boleh masuk. Kami harus melakukan tindakan penyelamatan. Mohon tunggu di luar dan berdoa. Kata perawat itu lalu menutup pintu kaca otomatis di depan hidungku. Lampu merah di atas pintu bertuliskan emergency menyala. Aku merosot jatuh di lantai dingin rumah sakit. Bajuku kotor penuh lumpur, rambutku acak-acakan, kakiku lecet karena lari tanpa alas kaki tadi. Tapi aku tidak peduli. Seluruh duniaku ada di balik pintu itu, sedang bertarung nyawa. Ayah duduk di kursi tunggu, menunduk dalam-dalam. Bahunya berguncang. Sang konglomerat yang tak terkalahkan itu menangis. Ini salah papa, Nia. Kalau papa lebih tegas dari awal melarang kamu nikah sama bajingan itu, cucu papa nggak akan menderita begini, bisik ayah penuh penyesalan. Aku merangkak mendekati ayah, memeluk lututnya. Bukan salah papa. Ini takdir Allah. Sekarang kita cuma bisa minta sama yang di atas.
bantu Nia doa. Pak, Nia nggak kuat kalau harus kehilangan Elang. Jam demi jam berlalu. Kami menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa. Sementara itu, berita penangkapan Rian dan sindikat penjual bayi meledak di seluruh media nasional. Wajah Rian yang babak belur diseret polisi menjadi headline di mana-mana. Netizen yang tadinya menghujatku, kini berbalik arah. Mereka mengirimkan doa, karangan bunga, dan dukungan moral. Tagar Safebe bilang menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Tapi apalah arti trending topik jika nyawa anakku melayang? Pukul 4 pagi. Dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya lelah. Dia membuka masker bedahnya perlahan. Aku dan ayah langsung berdiri. Dokter, bagaimana anak saya? Dia selamatkan? Dia baik-baik saja kan? Cecarku. Dokter itu menghela napas panjang. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan di sana. Bu Nia, Pak Dewangga, kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan racun obat tidur dari tubuh bayi Elang. Paru-parunya juga mengalami infeksi berat akibat terlalu lama terpapar udara kotor dan lembab di kolong jembatan. Ditambah dehidrasi parah yang merusak fungsi ginjalnya. Jangan bertele-tele, Dok. Anak saya hidup atau mati? Potongku dengan suara parau. Jantungnya sempat berhenti tadi selama 2 menit, tapi berhasil kami pacu kembali. Saat ini, bayi Elang dalam kondisi koma. Dia sangat kritis. Kami sudah memasang ventilator untuk membantu napasnya. 24 jam ke depan adalah masa kritis. Jika dia bisa melewati malam ini, ada harapan. Tapi jika tidak, dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu artinya. Kaki lemas. Pandanganku gelap. Koma? Bayi sekecil itu koma? Bayi yang bahkan belum genap berusia 1 minggu. Sudah harus merasakan sakit yang begitu hebat karena kekejaman ayahnya sendiri? Boleh saya lihat, Dok? Tanyaku lirih. Silakan, Bu. Tapi hanya sebentar. Dan tolong jangan disentuh berlebihan, karena banyak selang. Aku masuk ke ruang ICU dengan pakaian steril khusus. Bunyi bip, bip, bip. Dari monitor detak jantung menyambutku. Bunyi yang menakutkan. Di tengah ruangan yang dingin itu, terbaring tubuh kecil Elang. Tubuhnya penuh dengan kabel. Ada selang besar masuk ke mulut mungilnya. Infus menancap di tangan dan kakinya. Matanya tertutup rapat. Dia terlihat begitu rapuh, seolah hembusan napas sedikit saja bisa mematahkan nyawanya. Aku mendekat, menahan isak tangis agar tidak mengganggunya. Aku meletakkan tanganku di atas tangan kecilnya yang dingin tapi tidak menyentuhnya langsung. Assalamualaikum, anak ibu, bisikku bergetar. Elang kuat ya, nak? Elang jagoan ibu. Jangan kalah sama Rian. Buktikan kalau Elang kuat. Ibu di sini, nak. Kakek di sini. Kita punya banyak mainan di rumah. Kita punya kamar bagus. Elang bangun ya, minum susu ibu. Air mataku menetes jatuh ke lantai ruang ICU. Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi lebih cepat. Bip 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 bip. Angka di layar berubah-ubah drastis. Dokter dan perawat berlarian masuk. Bu Nia, tolong keluar. Pasien drop lagi. Code blue. Code blue. Aku didorong keluar ruangan secara paksa. Pintu kaca tertutup lagi. Dari balik kaca, aku melihat dokter menekan dada kecil anakku dengan 2 jari, melakukan resusitasi jantung paru, CPR. Tubuh kecil itu terguncang-guncang menerima tekanan. Tidak. Jangan ambil anakku ya Allah. Gantikan dengan nyawaku saja. Teriakku histeris sambil memukul-mukul kaca, sampai akhirnya pandanganku benar-benar gelap dan aku jatuh pingsan di pelukan ayah. 3 hari kemudian, dunia terasa sepi. Aku terbangun di kamar rawat inap VIP, dengan infus menancap di tanganku. Ayah duduk di sampingku, memegang tasbih, bibirnya tak henti berzikir. Wajah ayah terlihat 10 tahun lebih tua. Pak, panggilku lemah. Elang? Ayah menoleh. Matanya merah dan bengkak. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan pilu. Pak, jawab Nia. Elang mana? Ayah bangkit perlahan, lalu membantu aku duduk di kursi roda. Ayah mendorongku keluar kamar,
menyusuri lorong rumah sakit yang panjang dan sunyi. Kami menuju ke arah kamar jenazah? Tidak, bukan. Kami menuju ke arah taman rumah sakit. Kenapa ke taman, Pak? Di sana, di bawah pohon rindang, duduk seorang wanita parubaya yang tidak aku kenal. Dia menggendong seorang bayi. Siapa itu, Pak? Itu ibu panti asuhan tempat Elang sempat ditukar, jawab ayah. Kami mendekat. Wanita itu menoleh, tersenyum lembut. Di gendongannya, ada bayi yang sedang tertidur pulas tanpa selang, tanpa infus. Wajahnya bersih, pipinya mulai merah merona. Itu, Elang? Tanyaku tak percaya. Ayah berlutut di samping kursi rodaku, menggenggam tanganku. Malam itu, saat kamu pingsan, jantung Elang berhenti lagi. Nia, dokter bilang harapan sudah nol. Papa sudah pasrah. Papa sudah mau tanda tangan surat kematian. Tapi kemudian, ayah terisak. Air matanya jatuh. Tiba-tiba detak jantungnya kembali. Stabil. Paru-parunya merespon oksigen. Dokter bilang ini mukjizat. Ini keajaiban doa seorang ibu. Selama 3 hari kamu pingsan, Elang berjuang sendirian dan dia menang. Dia sudah lepas ventilator pagi ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku mengulurkan tanganku. Ibu panti itu menyerahkan Elang ke dalam pelukanku. Hangat. Wangi minyak telon. Dan napas yang teratur. Anakku hidup. Jagoanku menang. Rian, kamu kalah telak. Kamu mencoba membunuhnya. Tapi Allah menyelamatkannya. 1 bulan kemudian. Kehidupan berbalik 180 derajat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Hari ini adalah sidang putusan untuk Rian dan Bella. Rian duduk di kursi pesakitan dengan rompi oranye dan kepala botak. Wajahnya kurus kering, tatapannya kosong. Tidak ada lagi sisa-sisa kegantengan atau kesombongan. Dia hancur total. Hakim mengetuk palu dengan keras. Mengadili, menyatakan terdakwa Rian Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan manusia, percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga, dan penipuan. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tok, tok, tok. Ruang sidang riuh. Pengunjung bersorak puas. Aku yang duduk di barisan depan, menatap punggung Rian dengan tenang. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa sedih. Hatiku sudah datar untuknya. Bella, di sidang terpisah, divonis 5 tahun penjara karena penggelapan dana dan persekongkolan jahat. Dia pingsan saat vonis dibacakan. Saat Rian digiring keluar ruang sidang oleh polisi, dia sempat menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin minta maaf? Mungkin memohon? Aku membuang muka. Aku tidak butuh maafnya. Aku berdiri, merapikan gaun mahalku, dan berjalan keluar ruang sidang dengan dagu terangkat tinggi. Di luar, mobil mewah sudah menunggu. Di dalamnya, ada ayah dan Elang yang sedang tertawa main cilukba. Hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi jangan pernah lupa, siapa yang memutar rodanya. Rian lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan di atas rencana liciknya, masih ada rencana Allah yang maha sempurna. Dia membuang berlian demi batu kali, dan sekarang dia harus menghabiskan sisa hidupnya menghitung jeruji besi, sementara berlian yang dia buang kini bersinar semakin terang, tak tersentuh oleh tangan kotornya lagi. Aku, Nia Dewangga, dan putraku Elang, akan hidup bahagia. Bukan karena harta ayahku, tapi karena kami memiliki satu hal yang tidak dimiliki Rian. Hati yang bersyukur dan cinta yang tulus. Tamat.